Bab 3681, Pakar Tertinggi. Huang Xiaolong mengemudikan perahu alam semesta menuju ujung Netherworld dan ketika dia mendekati formasi besar 18 neraka, dia turun dan menyembunyikan perahu alam semesta. Dia berjalan kaki menuju formasi itu, dan tidak butuh waktu lama untuk sampai di sana. Formasi besar 18 neraka terdiri dari 18 pilar besar yang membentuk lingkaran besar. Area yang mereka tutupi seluas jutaan mil, dan ada bangunan seperti altar di tengahnya. Ada berbagai macam rune yang tertulis di altar. Jika formasi 18 naga neraka diaktifkan, ke-18 pilar akan memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Mereka akan membentuk bola cahaya raksasa yang akan memenuhi setiap bagian Netherworld. Sekarang, altar itu redup dan Huang Xiaolong tidak bisa melihat mereka bereaksi sedikitpun. Bahkan tongkat hantu yang disempurnakan sendiri oleh hantu hijau pun hilang. Tongkat hantu mungkin bukan harta karun alam semesta, tetapi hampir seperti itu. Tongkat itu diciptakan di dekat awal mula alam semesta, dan kekuatannya hampir sama dengan harta karun alam semesta biasa. Tongkat itu adalah alasan dibalik kekuatan formasi besar 18 neraka untuk menekan hantu-hantu jahat yang tinggal di kedalaman Netherworld. Sekarang, sudah hilang. Rupanya ada yang datang untuk mengambilnya. Namun, tongkat itu secara pribadi disempurnakan oleh hantu hijau. Ada banyak batasan pada tongkat itu dan bahkan Guisi atau Jian Wushuang tidak akan bisa mendekatinya. Siapakah di dunia ini yang memiliki kemampuan mencuri tongkat itu? Sejak tongkat itu dicabut, formasi besar 18 neraka berhenti beroperasi dan hantu-hantu jahat keluar dari dunia bawah. Tidak seorang pun tahu ada berapa triliun hantu jahat, dan mereka menyerang Huang Xiaolong dalam gelombang yang tak berujung. Berdiri di tempatnya, Huang Xiaolong mengedarkan energi kosmos agungnya. Ketika dia siap, dia mendekati altar. Ketika dia melewati pilar-pilar, dia merasa lebih kecil dari seekor semut. Setiap pilar setebal puluhan ribu mil. Dia segera tiba di depan altar. Pada saat itu, seberkas cahaya pedang muncul dari kehampaan dan menebas ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Sinar cahaya pedang itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan bumi, dan itu jauh lebih kuat daripada yang dipahami Dao Jian Wushuang dari alam semesta pedang satu. Ketika Jian Wushuang menunjukkan kemampuannya selama upacara yang diadakan oleh keluarga Jian, Guisi dan wanita tua Suan Putih terkejut. Sekarang, sinar cahaya pedang itu beberapa kali lebih mengerikan dari itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Begitu serangan itu muncul, Huang Xiaolong bereaksi. Dia memutar tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Cahaya pedang menghantam altar, menyebabkan luka dalam terbentuk di sisinya. Dalam formasi besar 18 neraka, semuanya terbuat dari esensi baja hitam semesta. Seluruh area dipenuhi dengan rune yang dibuat oleh hantu hijau sendiri, dan bahkan Zhu Chen tidak dapat menggores sekelilingnya. Sekarang, cahaya pedang berhasil mengiris sebagian besar daratan. Hah, orang yang melepaskan cahaya pedang tersentak kaget saat melihat betapa mudahnya Huang Xiaolong menghindar. Berbalik menatap kehampaan, Huang Xiaolong bergumam, apakah kau berencana bersembunyi seperti orang pengecut? Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, sesosok melangkah keluar dari kehampaan. Dia adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah emas. Cahaya aneh berkelap-kelip di sekelilingnya dan dia memancarkan aura seorang penguasa. Pupil mata Huang Xiaolong mengerut. Sebelum memasuki formasi besar 18 neraka, Huang Xiaolong sudah menduga bahwa orang yang mencuri tongkat itu bersembunyi di dekatnya. Namun, dia tidak menyangka tidak dapat mendeteksi orang itu. Dia merasakan samar-samar bahaya yang datang dari pemuda berjubah emas dan sudah lama sejak Huang Xiaolong merasakan sesuatu seperti itu. Pemuda berjubah emas itu adalah orang terkuat yang pernah ditemui Huang Xiaolong hingga saat ini. Meskipun Huang Xiaolong belum bertemu hantu hijau, dia benar-benar yakin bahwa pemuda di hadapannya lebih kuat dari hantu hijau. Faktanya, pemuda berjubah emas itu lebih kuat darinya. Kekuatan tempurnya harus melampaui angka 27 miliar unit. Jika tidak, Huang Xiaolong tidak akan pernah merasakan bahaya apapun. Sebuah nama terlintas di pikirannya, dan dia tidak ingin bertemu dengan seseorang. Setan ganas. Iblis ganas adalah orang terkuat di ruang tak dikenal, dan dialah satu-satunya yang kemampuan tempurnya melampaui angka 27 miliar unit. Meski begitu, Huang Xiaolong membantah kemungkinan itu. Dari apa yang dikatakan Jian Wushuang, iblis ganas itu adalah seorang pria paruh baya yang sangat kekar. Ki iblis di sekujur tubuhnya bisa disembunyikan. Pemuda di hadapannya tidak memancarkan sedikit pun jejak ki iblis. Siapa kamu? Tanya Huang Xiaolong. Sambil terkekeh pelan, pemuda itu menjawab, hei, tidak perlu gugup. Kenapa kamu tidak memberitahuku siapa kamu? Menatap Huang Xiaolong, dia bagaikan seorang pemburu yang sedang menatap mangsanya. Grogi, memang benar bahwa kemampuan bertarungnya telah melampaui angka 27 miliar. Namun, Huang Xiaolong sama sekali tidak gugup. Huang Xiaolong, ekspresi kebingungan melintas di matanya. Dia merasa bahwa siapapun yang bisa menghindari cahaya pedangnya akan menjadi sosok yang terkenal di ruang tak dikenal. Namun, itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Dilihat dari penampilannya, Huang Xiaolong tidak berbohong. Aku tidak akan membuang waktu untuk mempermainkanmu. Kau cukup kuat jadi aku akan memberimu dua pilihan. 1, kau harus tunduk padaku. 2, aku akan memurnikanmu menjadi Dewa Yin. Aku akan memberimu waktu 5 menit untuk memikirkannya. Sebelum kau memberiku jawaban, lebih baik kau memikirkannya baik-baik. Hanya ada satu pilihan yang benar dalam hal ini. Huang Xiaolong tidak dapat menahan tawa ketika mendengar pilihan itu. Bukankah dia mengatakan sesuatu yang serupa ketika dia menaklukkan Master Tanpa Batas dan yang lain? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan mampu menekanku? Huang Xiaolong berkata dengan santai.
Kerutan terbentuk di wajah pemuda itu ketika dia melihat sikap Huang Xiaolong terhadap situasi tersebut. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri sekarang setelah kamu di sini? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Saat ini aku mengendalikan formasi besar 18 neraka. Saat kamu masuk, kamu menyegel takdirmu. Aku berencana untuk memikat hantu hijau dengan mencuri tongkatnya, tetapi siapa yang mengira bahwa kamu akan menggantikannya? Tongkat hantu tiba-tiba muncul di tangannya dan dia melambaikannya sekali. Formasi besar itu aktif sekali lagi saat semburan cahaya memerangkap Huang Xiaolong. Tampaknya kekuatan formasi itu menjadi lebih kuat sekarang setelah formasi besar 18 neraka dikendalikan olehnya. Melihat sekelilingnya, Huang Xiaolong tidak panik sedikit pun. Formasi itu mungkin menjebak hantu hijau, tetapi Huang Xiaolong bukanlah hantu hijau. Kamu punya waktu 4 menit lagi. Bab 3682, bukan dari luar angkasa yang tidak diketahui. Bab 3682 bukan dari ruang tak dikenal. Huang Xiaolong tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai mengalirkan energi kosmos agungnya. Setelah 5 menit, Huang Xiaolong tahu bahwa pemuda itu akan langsung menyerangnya. 3 menit, ekspresi dingin perlahan terbentuk di wajah pemuda itu ketika dia melihat kurangnya reaksi Huang Xiaolong. 2, sebentar, suaranya menggelegar di udara dan wajahnya berubah tidak bersahabat. Detik demi detik berlalu dan 5 menit hampir habis. Sesaat sebelum waktu habis, Huang Xiaolong beraksi. Badai yang mengerikan memenuhi ruang di sekitarnya saat cahaya bintang turun ke daratan, 26,9 miliar unit energi kosmos agung mengalir keluar dari tubuhnya saat pohon Dewa Naga Bintang muncul. Sebuah cabang yang panjangnya beberapa ribu mil melesat melewati pemuda yang berpakaian emas itu dan menutup semua rute mundur. Senyum sinis terbentuk di bibir pemuda itu saat Huang Xiaolong bergerak. Dia sudah lama menduga Huang Xiaolong akan mencoba sesuatu saat dia tidak segera menyerah. Tongkat hantu di tangannya terbang keluar untuk menangkis dahan itu, tetapi matanya membelalak saat dia menyadari apa itu sebenarnya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pohon Dewa Naga Bintang dan sumber energi alam semesta di sekitarnya. Mungkinkah itu? Tanpa ada waktu untuk berpikir, dia memaksakan diri hingga batas kemampuannya dalam upaya putus asa untuk menghentikan pemogokan itu. Kekuatan tongkat itu muncul dan iblis-iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya menyerang naga bintang yang telah terbentuk di sekitar dahan itu. Sayang sekali para iblis itu bahkan tidak bisa mendekati naga itu. Dengan lambaian tubuhnya, hantu naga bintang itu menghancurkan para iblis itu sebelum terbang menuju pemuda berjubah emas itu. Sambil menggerutu, lelaki itu memperlihatkan wujud asli tongkat hantu yang tingginya tak terhitung banyaknya. Beberapa bayangan tongkat muncul di belakangnya untuk menghantam naga bintang yang perlahan terbentuk di sekitar dahan itu. Pedang pembalik yang muncul di tangan Huang Xiaolong beberapa waktu lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang muncul di depan dada pemuda itu. Karena pedang itu terlalu cepat, pedang itu tiba sebelum pria itu sempat bereaksi. Menggunakan energi kosmos agungnya untuk melindungi dirinya, ia mencoba menghentikan pedang pembalikan. Sayang sekali itu sama sekali tidak ada gunanya. Pertahanannya sebanding dengan gelembung sabun yang pecah saat pedang itu tiba. Menebas dadanya, tidak masalah bahwa dia mengenakan baju zirah tingkat harta karun alam semesta semu. Pedang muncul dari punggung pemuda itu sebelum kembali ke tangan Huang Xiaolong. Sambil meraung marah, lelaki itu terbang mundur untuk menciptakan jarak di antara mereka sebelum mendengus, "Kau, itu pedang pembalikan." Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pohon raksasa di atas Huang Xiaolong. Pohon Dewa Naga Bintang. Ya, aku yakin kamu tidak menyangka akan melihat pohon Dewa Naga Bintang dan pedang pembalikan. Huang Xiaolong bergumam pelan. Itu benar, tidak mungkin dia akan terkejut jika dia tahu, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Kita harus tahu bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai angka 28 miliar. Dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia mencibir setelah melihat harta karun itu. Aku tidak menyangka akan melihat begitu banyak harta karun alam semesta. Ternyata, kaulah yang memusnahkan tubuh Raja Pembalikan Yin dan Raja Nether Yang. Huang Xiaolong memperoleh pedang pembalikan di Sungai Jiwa Yin tempat ia memusnahkan tubuh fisik Raja Pembalikan Yin dan Raja Nether Yang. Berita itu telah menyebar melalui ruang tak dikenal dan banyak orang mengetahuinya. Hehe, tatapan mata pemuda itu tampak membara. Siapa sangka kau akan cukup beruntung mendapatkan 2 harta karun alam semesta. Apa kau tidak tahu kejahatan menyimpan cincin giok? Sebuah pertanyaan keluar dari mulut Huang Xiaolong, dan suasana langsung berubah. Apakah kamu benar-benar dari ruang tak dikenal? Hanya ada satu eksistensi di ruang tak dikenal yang kemampuan tempurnya telah melampaui angka 27 miliar. Karena pemuda itu bukanlah iblis ganas, dia pasti berasal dari tempat lain. Menatap Huang Xiaolong dengan terdiam sejenak, pemuda itu akhirnya terkekeh. Kau benar, aku bukan dari ruang tak dikenal. Memang, sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Jika dia bukan dari ruang tak dikenal, dari mana dia berasal? Dia juga seharusnya bukan seseorang dari 13 alam semesta. Huang Xiaolong telah menjelajahi seluruh 13 alam semesta sebelum tiba di ruang tak dikenal. Tidak mungkin dia tidak tahu apakah ada seorang ahli setingkat pemuda itu yang hadir. Sepertinya kau juga bukan dari ruang tak dikenal. Pemuda itu terkekeh. Benar sekali, aku berasal dari 13 alam semesta. Huang Xiaolong tidak bermaksud menyembunyikannya. 13 alam semesta, pemuda itu tertegun sejenak. Dia tahu persis seberapa kuat anggota ke-13 alam semesta itu. Semuanya sampah. Mereka tidak memiliki ahli tertinggi di antara mereka. Sulit untuk menemukan satu orang pun yang melampaui tingkat energi kosmos agung 10 miliar, apalagi seseorang dengan 20 miliar. Sebuah ejekan segera menyusul, bahkan dengan pohon Dewa Naga Bintang dan pedang pembalikan, kau terjebak dalam formasi besar 18 neraka milikku. Jika kau menyerahkannya, aku akan mengizinkanmu pergi.
Huang Xiaolong menatap pemuda itu dengan senyum mengejek, kau akan mengizinkanku pergi jika aku menyerahkannya. Apakah aku terlihat seperti baru lahir kemarin? Apakah aku bodoh atau kau tidak berpikir jernih? Dengan ekspresi yang sedikit tenggelam, dia menyipitkan matanya dan menggeram, aku terluka hanya karena kau mengejutkanku. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukannya lagi? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan kedua harta karun itu dan aku akan bersumpah atas nama alam semesta bahwa aku akan membiarkanmu pergi. Kata-kata itu baru saja keluar dari bibirnya ketika Huang Xiaolong menebasnya sekali lagi. 1 miliar sinar cahaya muncul dan pohon Dewa Naga Bintang menyapu pemuda itu. Sambil melompat mundur karena ketakutan, pemuda itu meninggalkan formasi besar itu. Ia mendorong formasi itu hingga batas maksimal saat rune aneh memenuhi ruang di sekitar Huang Xiaolong. Saat cabang pohon ilahi Naga Bintang menghantam penghalang cahaya, ia tidak berhasil menembusnya. Pemuda itu menghela napas lega dan terkekeh, jika kau benar-benar melewati batas 27 miliar unit, kau mungkin benar-benar dapat menembus penghalang itu. Sayang sekali kau bukan tandinganku saat ini. Begitukah? Gumam Huang Xiaolong. Dengan auranya yang melonjak sekali lagi, gelombang Ki Naga Bintang memenuhi formasi besar. Pada saat yang sama, Trigas Halberd muncul di tangannya. Tombak Tiga Dewa. Pemuda berjubah emas itu benar-benar tercengang. Dengan pedang pembalikan di tangan kirinya dan tombak Tiga Dewa di tangan kanannya, dia menebas penghalang itu. Pada saat yang sama, dia menyatu dengan pohon Dewa Naga Bintang dan mengirim cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya ke penghalang itu. Ledakan dahsyat bergema di angkasa. Formasi itu tiba-tiba berhenti beroperasi. Bab 3683, siapa yang menang? Bab 3683 siapa yang menang? Pemuda berjubah emas itu melompat ketakutan. Dia tidak menganggap Huang Xiaolong memiliki harta karun alam semesta peringkat ketiga, yakni Trigas Halberd. Pohon Dewa Naga Bintang dan pedang pembalik mungkin tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, tetapi penambahan tombak Tiga Dewa sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Dia berencana untuk mengaktifkan kembali formasi itu sekali lagi ketika cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama sebelum melesat keluar. Penghalang cahaya yang diciptakan oleh formasi itu hancur dalam sekejap. Pemuda itu tidak dapat memperbaiki penghalang itu tepat waktu. Huang Xiaolong berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu keluar dari formasi. Pedang pembalikan dan tombak Tiga Dewa di tangannya tidak tinggal diam saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang merobek kekosongan menuju pemuda itu. Sambil melambaikan tangannya dengan putus asa, dua lingkaran emas raksasa tampak menghantam kedua senjata itu. Pedang pembalikan dan tombak Tiga Dewa kembali ke tangan Huang Xiaolong, dan lingkaran itu kembali ke pemuda itu. Mungkin terlihat seperti seri, tetapi ada tanda yang terlihat pada lingkaran emas pemuda itu. Wujud Huang Xiaolong di pohon ilahi Naga Bintang melanjutkan serangannya terhadap pria berjubah emas. Dia mundur sekali lagi dan tiba-tiba muncul kain emas raksasa di tangannya. Saat dia melemparkannya, kain itu mengembang dan menutupi seluruh langit di atas mereka. Hujan cahaya emas muncul dan jatuh di daratan. Benar sekali, hujan cahaya keemasan turun. Sinar yang tak terhitung jumlahnya menyinari Huang Xiaolong. Menatap serangan yang datang, Huang Xiaolong menjadi serius. Dia bisa melihat bahwa cahaya keemasan itu mengandung kekuatan yang luar biasa dan kekuatannya tak terhitung kali lebih kuat dari kekuatan emas. Itu mengandung kekuatan korosif yang mengejutkan dan sifatnya yang sangat beracun. Itu berada pada level yang belum pernah dilihat Huang Xiaolong sebelumnya. Dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan pohon Dewa Naga Bintang, Ki Naga Bintang memenuhi langit. Cabang-cabang raksasa muncul untuk melindungi tubuh utama, menghalangi hujan emas. Asap hitam mengepul dari permukaan pohon ilahi Naga Bintang. Harta karun alam semesta yang kokoh menjadi penuh dengan lubang. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hujan emas itu. Setelah bertahun-tahun bertempur, Huang Xiaolong belum pernah bertemu seorang pun yang mampu menggores pohon ilahi Naga Bintang, apalagi membuat lubang pada pohon itu. Hujan emas tak melambat saat terus menghujani Huang Xiaolong. Lubang hitam kecil terus terbentuk di pohon. Tentu saja, lubang-lubang kecil itu akan segera tertutup dengan suntikan energi kosmos agung yang terus-menerus dari Huang Xiaolong. Mustahil bagi pemuda itu untuk melukai Huang Xiaolong dengan hujan emasnya. Tidak berhenti di situ, tubuh Huang Xiaolong berkelebat dan senjata di tangannya melesat ke arah pemuda berjubah emas itu. Energi yang merusak melanda Netherworld. Triliunan demi triliunan iblis jahat yang tinggal di daerah itu gagal lolos dari gelombang kejut yang mengakhiri dunia yang berasal dari pertempuran antara dua ahli tertinggi dan mereka lenyap sepenuhnya. Saat pertempuran berkecamuk, level ke-17 Netherworld pun terpengaruh. Pertempuran segera menyebar ke level ke-16 dan ke-17. Yin Qi dan Yin Guan yang menunggu di luar tingkat pertama merasakan getaran yang datang dari Netherworld saat mereka berdiskusi bagaimana mereka harus menangani masalah hantu jahat. Mereka saling menatap dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya itu datang dari tingkat ke-18. Ada pertempuran yang sedang berlangsung. Aku ingin tahu siapa saja yang bertarung, bagaimana pertempuran itu bisa menyebar ke seluruh 18 level. Yin Qi dan Yin Guan terkesiap ketakutan, bersama para ahli dari berbagai keluarga. Tuan Kota, apakah menurutmu Tuan Huang? Yin Guan tiba-tiba berbicara. Sosok Huang Xiaolong melintas di benaknya saat dia merasakan getaran itu. Yin Qi mengangkat alisnya karena takut. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, dia mungkin lebih kuat dariku, tapi dia tidak jauh lebih kuat. Dua energi yang datang dari tingkat ke-18 Netherworld sungguh mengerikan. Dalam pikiran Yin Qi, tidak mungkin Huang Xiaolong bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ketika mereka tengah menebak-nebak identitas para pejuang itu, tanah bergetar satu kali. Kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari bawah tanah saat menyelimuti kota.
Bahkan dengan 17 tingkat netherworld di antara mereka, Yin Qi dan yang lainnya merasa tercekik. Para ahli yang berdiri di sekitar merasakan kaki mereka menjadi lemas. Yang mengejutkan adalah bahwa energi yang datang dari tanah itu tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Akhirnya, mereka tidak mampu menahan gelombang kejut yang datang dari tanah dan semua orang mulai melarikan diri dari kota. Ketika mereka akhirnya pergi, perasaan sesak itu pun mereda. Mengerikan sekali, pertarungan ini harus terjadi antara para ahli yang jumlahnya telah melampaui angka 20 miliar. Siapa mereka sebenarnya? Apakah Tuan Zhu Chen memulai pertempuran dengan seseorang? Bukankah Tuan Zhu Chen memasuki level ke-18 2 juta tahun yang lalu? Dia belum kembali sejak saat itu. Siapa orang lainnya? Apakah Lord Gringos juga ada di sana? Atau mungkinkah itu Dewa Kematian atau penguasa naga? Semua orang mulai menebak. Apapun masalahnya, gelombang kejut pertempuran meluas sekali lagi dan mereka terpaksa mundur lebih jauh. Akhirnya, mereka mundur ratusan juta mil dari kota itu. Setengah hari kemudian, energi yang berasal dari tanah menghilang. Semua orang berbalik memandang satu sama lain dengan kebingungan di mata mereka. Apakah itu sudah berhenti? Aku penasaran siapa yang menang. Setengah hari berikutnya berlalu tanpa ada perubahan situasi dan para ahli akhirnya kembali ke kota. Di lantai 18, Huang Xiaolong memegang sepotong kain emas di tangannya. Kain itu dipotong oleh pedang pembaliknya. Awalnya, Huang Xiaolong berhasil melawan pria itu dengan 3 harta karun alam semesta. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan pemulihan tak terbatas dari pohon Dewa Naga Bintang memungkinkan Huang Xiaolong untuk menang. Pada akhirnya, pemuda berjubah emas itu memutuskan untuk melarikan diri. Saat dia melarikan diri, Huang Xiaolong berhasil melancarkan serangan telak dengan pedang pembalik. Tentu saja, dia tidak memilih untuk mengejar pria itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menahan pemuda itu bahkan dengan perahu semesta. Tidak perlu mengungkapkan harta semesta terkuat ketika itu tidak akan membantu dirinya sendiri. Perahu semesta adalah kartu truf Huang Xiaolong. Dia akan menggunakannya di masa depan ketika dia yakin bisa mengalahkan pemuda berjubah emas itu. Melihat kain emas di tangannya, Huang Xiaolong akhirnya menyimpannya. Ketika dia bertemu Zhu Chen, hantu hijau, atau penguasa tertinggi lainnya, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentangnya. Semburan energi aneh tiba-tiba memenuhi tingkat ke-18 netherworld, dan Huang Xiaolong menoleh ke arahnya. Sepertinya berasal dari jembatan Naihe. Bab 3684, Kedatangan Penguasa Naga dan Dewa Kematian. Bab 3684 Kedatangan Penguasa Naga dan Dewa Kematian. Huang Xiaolong bergegas mendekat hanya untuk menemukan bahwa fluktuasi itu telah menghilang. Kerutan terbentuk di wajahnya saat dia melepaskan jiwa daunnya untuk mencari jejak gangguan apapun. Mungkinkah dia salah? Namun, beberapa menit kemudian, gangguan itu datang lagi. Kali ini, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong saat dia menatap jembatan Naihe yang dipenuhi belatung darah. Teriakan melengking terdengar dari setiap sudut jembatan, dan itu sangat mengerikan. Ada teriakan hantu disertai tawa anak-anak yang menyeramkan. Perlahan-lahan mendekati jembatan, Huang Xiaolong memikirkan cerita yang didengarnya dari Jian Wushuang dan Guichi. Dia tahu bahwa seseorang tidak akan bisa meninggalkan jembatan begitu mereka menginjakan kaki di sana. Sambil menarik napas panjang, Huang Xiaolong mengambil langkah pertama menuju jembatan Naihe. Meskipun itu adalah zona terlarang bagi banyak orang, Huang Xiaolong memiliki banyak harta karun alam semesta. Dengan perahu alam semesta sebagai kartu trufnya, ia yakin bahwa ia bisa keluar tanpa cedera. Saat kakinya mendarat di jembatan, gelombang besar Qi darah menyerbu ke arahnya. Huang Xiaolong mungkin tidak takut, tetapi dia juga tidak berani ceroboh. Dia memanggil pohon Dewa Naga Bintang untuk menciptakan dunia Naga Bintang. Saat mereka membentuk wilayah perlindungan 100 meter di sekelilingnya, tidak ada yang bisa melukainya. Belatung darah itu mungkin memiliki kekuatan korosif yang mengerikan, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan hujan emas yang dipanggil oleh pemuda itu sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat belatung darah itu, mereka tidak dapat melakukan apapun pada dunia Naga Bintang. Huang Xiaolong melepaskan jiwa daunnya dan dia menemukan bahwa jiwa-jiwa itu ditekan oleh jenis kekuatan khusus yang datang dari jembatan. Meskipun jiwa daunnya kuat, dia hanya bisa menyadari situasi sejauh 10.000 mil di sekitarnya. Terlebih lagi, jiwa daunnya menggunakan energi yang sangat besar setiap kali ia mencoba memindai sekelilingnya. Sembari terus melangkah maju, Huang Xiaolong memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan saksama. Blood Maggots bukanlah satu-satunya makhluk yang perlu diwaspadai. Ada banyak monster lain yang tinggal di jembatan, dan salah satu binatang paling menakutkan di Unknown Space konon tinggal di jembatan itu sendiri. Tidak lama setelah Huang Xiaolong melangkah ke jembatan, seberkas cahaya hijau melesat ke arahnya. Cahaya hijau itu sangat cepat dan tampaknya mengabaikan dunia Naga Bintang yang melindungi Huang Xiaolong. Cahaya itu tiba di samping leher Huang Xiaolong saat makhluk di dalamnya melahapnya. Sangat disayangkan Huang Xiaolong telah siap menghadapi serangan tak terduga apapun. Pedang pembalik di tangannya mengayun keluar untuk mengiris makhluk itu menjadi dua. Ketika mendarat di lantai, Huang Xiaolong menemukan bahwa itu adalah monster aneh dengan 2 taring besar dan mata merah yang menyeramkan. Ukurannya sebesar kepalan tangan, dan tidak banyak wajah yang bisa dilihat. Orang aneh itu disebut monster darah gigi beracun. Ia memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat daripada belatung darah dan jika berhasil menggigit seseorang, mereka akan menghisap saripati darah korbannya. Makhluk itu diselimuti bola cahaya hijau yang membuat mereka sangat sulit dibunuh. Huang Xiaolong beruntung memiliki pedang pembalikan. Kalau tidak, dia mungkin harus membuang sedikit tenaga jika ingin membunuh monster darah gigi beracun. Setelah membunuhnya, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanannya.
Tidak lama kemudian, makhluk aneh lainnya menyerang Huang Xiaolong. Makhluk itu diam dan warnanya mirip dengan Blood Maggots. Bahkan jika seseorang menggunakan jiwa dao mereka, mereka tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Ketika tiba di belakang Huang Xiaolong, makhluk itu mengembang berkali-kali lipat sebelum melingkari pria itu. Namun, Huang Xiaolong memotongnya menjadi ribuan keping dengan ayunan pedang pembaliknya. Makhluk itu mirip dengan cumi-cumi. Karena warnanya, ia disebut monster tentakel darah. Ia dapat mengendalikan tubuh dan jiwa dao seseorang setelah menempel pada korbannya. Jika ia telah menguasai korbannya sepenuhnya, ia akan menjadi pemilik baru tubuh itu. Pakar yang dikendalikan bukan lagi diri mereka sendiri. Karena itu, tidak ada seorang pun yang berani main-main dengan monster tentakel darah. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Selama kurun waktu itu, Huang Xiaolong telah membunuh banyak sekali makhluk aneh. Huang Xiaolong mendekati sumber gangguan. Saat itu, penguasa naga, dewa kematian, dan beberapa penguasa lain di wilayah mereka tiba di tanah hantu hijau saat mereka bergegas menuju kota Fengdu. Ada pasukan naga yang mengikuti di belakang penguasa naga, tetapi jumlahnya hanya beberapa puluh ribu saja. Pasukan Dewa Kematian mengikuti di belakang Dewa Kematian dan jumlah mereka sama. Para penguasa daerah lain membawa serta bawahan mereka yang terkuat saat mereka berjalan menuju kota. Lebih dari separuh Dewa Pencipta di ruang tak dikenal berkumpul di kota Fengdu dan mereka hanya punya satu tujuan. Mereka menginginkan pedang pembalik. Dewa Kematian menatap penguasa naga dan mendengus, "Naga tua, kau memperoleh roda api Yin Yang. Kau seharusnya lebih dari puas dengan apa yang kau miliki. Kenapa kau di sini? Pergi." Ketika penguasa naga mencuri peta harta karun alam semesta dari Master Tanpa Batas, ia berhasil menemukan harta karun itu dan memurnikannya sebelum orang lain mendapatkannya. Sang penguasa naga tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, "Kau juga memiliki pedang kematian. Karena kau di sini untuk pedang pembalik, mengapa aku tidak boleh mencarinya juga?" Pedang kematian, itu juga salah satu dari 13 harta karun alam semesta. Sebenarnya, kelima penguasa tertinggi semuanya memiliki harta karun alam semesta masing-masing. Sang Dewa Kematian mendengus pelan dan tidak meneruskan pertengkarannya dengan sang penguasa naga. Menurut Yinki, Huang Xiaolong saat ini berada di level ke-18 Netherworld. Zhu Chen juga ada di sana. Dragon Overlord mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan, "Jangan bilang anak itu punya tujuan yang sama dengan Zhu Chen." Dewa Kematian menggelengkan kepalanya dan mendesah, tujuan Huang Xiaolong mungkin adalah Zhu Chen sendiri. Hah, sang penguasa naga menatap Dewa Kematian dengan kaget. Namun, perhatian Dewa Kematian tidak lagi tertuju pada naga itu. Dia melihat ke pintu masuk Netherworld yang ditutupi dengan beberapa lapis batasan. Dari kelihatannya, Huang Xiaolong mungkin sama kuatnya denganku. Sang penguasa naga mendengus dengan nada menghina. Itu hanya beberapa batasan. Mereka tidak bisa menghentikanku. Setelah berbicara, dia melayangkan sebuah pukulan ke arah pintu masuk. Seperti yang terjadi sebelumnya ketika Huang Xiaolong datang, para iblis jahat di dekat pintu masuk dimusnahkan dengan satu pukulan. Pukulan itu baru berhenti ketika sudah masuk jauh ke tingkat pertama Netherworld. Bunuh dia sampai mati. Bahkan jika kau harus membalikkan dunia bawah, temukan dia. Penguasa naga melambaikan tangannya dan memerintahkan pasukan di belakangnya untuk maju. Dia melangkah ke pintu masuk dan pasukan mengikutinya dari belakang. Dewa Kematian melambaikan tangannya dan memberikan perintah yang sama. Ketika mereka berdua masuk, para penguasa di berbagai daerah masuk bersama para bawahan mereka. Para ahli dari ruang tak dikenal membanjiri Netherworld. Tidak peduli berapa banyak iblis jahat yang ada, mereka tidak dapat menghentikan kemajuan penguasa tertinggi. Bab 3685, menemukan Zhu Chen. Bab 3685, menemukan Zhu Chen. Mungkin ada banyak sekali iblis jahat, tetapi mereka melawan kekuatan terkuat di ruang tak dikenal. Para ahli yang datang pada dasarnya mewakili puncak kekuatan di ruang tak dikenal. Tidak peduli berapa banyak iblis jahat yang datang, mereka musnah dalam sekejap mata. Tentu saja, tidak mungkin mereka bisa maju lebih cepat daripada Huang Xiaolong ketika dia datang sebelumnya. Huang Xiaolong menyerbu dengan perahu semesta sebelumnya dan kecepatannya sendiri mengalahkan siapapun di sana. Dengan kecepatan mereka, penguasa naga dan Dewa Kematian akan membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk tiba di level kedua. Setengah tahun berlalu, Huang Xiaolong tiba di sumber gangguan di jembatan Naihe. Ketika dia melihat apa yang ada di sana, dia menarik napas dingin. Ada banyak sekali monster tentakel darah dan monster gigi beracun yang berkumpul bersama, dan ada banyak makhluk aneh lainnya. Jumlah mereka tidak terbatas dan mereka sebanding dengan gelombang setan jahat di luar sana. Makhluk-makhluk ini jauh lebih kuat daripada iblis jahat dan mereka jauh lebih sulit dibunuh. Huang Xiaolong bahkan memperhatikan beberapa makhluk raksasa di antara mereka. Ada monster tentakel darah yang ukurannya sebesar pegunungan super berdiri di tengah gugusan tersebut. Monster tentakel darah yang ditemui Huang Xiaolong di masa lalu tingginya hanya setengah manusia. Monster di depannya tingginya jutaan kaki. Setidaknya, itu adalah kehidupan yang mengerikan. Tentu saja, karena ada monster tentakel darah yang besar, pasti ada monster darah gigi beracun yang besarnya serupa. Bahkan jika Huang Xiaolong menggunakan pantatnya untuk berpikir, dia akan tahu bahwa mereka berdua adalah raja dari dua makhluk itu. Setiap makhluk di jembatan Naihe memiliki rajanya sendiri. Raja-raja tersebut adalah makhluk pertama yang lahir saat Netherworld diciptakan, dan mereka adalah makhluk paling kuno. Ketika hantu hijau memasuki jembatan Naihe di masa lalu, bahkan dia terpaksa mundur saat bertemu mereka. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat. Kemampuan bertahan dan menyerang mereka jauh melampaui harapan Green Ghost. Jika Netherworld tingkat 18 ada, mereka tidak akan pernah mati. Selain keduanya, ada Raja Black Locust, Raja Yin Yan, dan Raja Golden Centipede.
Mereka berlima mengelilingi seorang anak muda yang belum pernah dilihat Huang Xiaolong sebelumnya. Meskipun begitu, Huang Xiaolong segera mengenali pria itu sebagai leluhur lama keluarga Zhu, Zhu Chen. Zhu Chen mencoba melepaskan diri dari pengepungan, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia akan dipaksa kembali ke dalam lingkaran. Gangguan itu datang dari pertempuran antara Zhu Chen dan 5 monster. Huang Xiaolong dapat melihat bahwa itu adalah akhir bagi Zhu Chen. Dengan kekuatan 5 raja, Zhu Chen tidak akan pernah bisa melarikan diri. Jika dia tidak membantu pria itu hanya masalah waktu sebelum Zhu Chen berubah menjadi makanan monster. Lingkaran matahari emas. Huang Xiaolong langsung mengenali benda itu. Itu adalah salah satu dari 13 harta karun alam semesta. Ketika mereka menyadari kedatangan Huang Xiaolong, mereka terkejut. Zhu Chen memperhatikan pohon Dewa Naga Bintang yang ditransformasikan Huang Xiaolong dan tatapan membara muncul di wajahnya. Pohon Dewa Naga Bintang. Kelima raja itu mengungkapkan ekspresi serupa. Namun, keserakahan di wajah Zhu Chen segera menghilang dan dia memanggil Huang Xiaolong dengan penuh semangat, "Rekan kultivator, tolong bantu aku. Saat kita keluar dari sini, aku, Zhu Chen, akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya." Dia tahu bahwa Huang Xiaolong pastilah seorang kultivator yang kuat sekarang setelah dia berhasil sampai ke ujung jembatan Naihe. Dengan pohon Dewa Naga Bintang, dia merasa sangat mungkin baginya untuk akhirnya lolos dari 5 raja monster. "Aku bisa menyelamatkanmu, tapi aku menginginkan Golden Sun Circlet," gumam Huang Xiaolong. Zhu Chen terkejut, namun dia segera berteriak marah, "Apa kamu gila? Jika aku menolak melakukan apapun, apakah menurutmu kau akan mendapat kesempatan untuk keluar dari Netherworld? Kau akan berubah menjadi santapan mereka. Saat itu terjadi, harta karunmu akan berakhir bersamaku." Huang Xiaolong tidak bermaksud menakut-nakuti Zhu Chen. Memang benar bahwa dia akan mati tanpa bantuan Huang Xiaolong. Selanjutnya, dia akan berhadapan dengan 5 raja monster untuk mengambil harta karun itu. Dengan ekspresi yang tenggelam, Zhu Chen mencibir, "Bahkan jika aku mati di tangan mereka, apakah kau pikir kau bisa hidup? Apakah kau mampu melarikan diri dari mereka berlima? Kau akan mengikutiku sampai mati." Huang Xiaolong mengangkat bahu dan tertawa, "Mengapa aku harus melarikan diri?" Zhu Chen tercengang. Itu benar, Huang Xiaolong tidak pernah berencana untuk melarikan diri dari mereka berlima. Mereka akan menjadi bawahan yang sangat baik, dan jika Huang Xiaolong harus memilih antara Raja Monster dan Zhu Chen, dia akan memilih mereka dalam sekejap. Zhu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena bingung ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Mungkinkah si bocah nakal itu berencana untuk... Sebuah pikiran menakutkan terlintas dalam benaknya. Ketika dia masih terjebak dalam kebingungan, Huang Xiaolong bergerak. Sosoknya melesat dan dia muncul di hadapan 5 raja monster. Trigat's halberd di tangannya terbang keluar bersama dengan reversal sword. Gelombang energi yang mengerikan memenuhi ruang yang dilintasi senjata-senjata itu. Meskipun tidak ada lautan yang sebenarnya di Netherworld, ada lautan darah. Trigat's halberd memiliki kemampuan untuk mengendalikan cairan apapun, dan mudah untuk menguasai lautan darah. Pedang pembalikan berperilaku sama. Monster yang tak terhitung jumlahnya terpotong menjadi 2. Pedang itu tidak berhenti di situ saat ia terbang menuju ke 5 raja. Tanpa menghiraukan Zhu Chen sama sekali, mereka mulai menyerang Huang Xiaolong. Namun, Huang Xiaolong sudah mendekati angka 27 miliar unit dan dia jauh lebih unggul dari Zhu Chen. Dengan Trigat's halberd di tangannya, dia menghempaskan kelima orang itu sekaligus. Zhu Chen menatapnya dengan kaget. Bahkan jika hantu hijau datang, dia tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Huang Xiaolong. Zhu Chen tidak menyangka anak muda di hadapannya begitu kuat. Dia diam-diam bergerak ke samping saat pertempuran berkecamuk. Sayangnya Huang Xiaolong sudah mengincar Zhu Chen jauh sebelum dia berhadapan dengan 5 raja monster. Seberkas cahaya pedang muncul dan terbang ke arah Zhu Chen tanpa peringatan apapun. Dalam keadaan putus asa, Zhu Chen mengangkat Golden Sun Circlets di tangannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan terjadi ketika sinar cahaya memenuhi ruang di sekitar mereka. Zhu Chen merasakan nyeri tajam menjalar ke lengannya dan dia buru-buru mundur. Dia melotot marah ke arah Huang Xiaolong karena dia tidak menyangka lelaki itu akan bertindak melawannya. Serahkan saja, Huang Xiaolong tidak berencana membuang-buang waktunya dengan Zhu Chen. Bagaimanapun, dia tahu apa yang direncanakan Zhu Chen. Dia pasti ingin melarikan diri ketika Huang Xiaolong sedang sibuk berurusan dengan 5 raja. Bab 3686, menaklukkan 5 raja. Bab 3686 menaklukkan 5 raja. Zhu Chen mendengus dingin, teruslah bermimpi. Sosok Huang Xiaolong kembali bersinar dan Zhu Chen menjadi sasaran Trigat's halberd. Trigat's halberd bukanlah reversal sword. Ketika menghantam Golden Sun Circlet, Zhu Chen kehilangan perasaan di lengannya. Harta karun alam semesta terlempar ke udara saat Zhu Chen memuntahkan seteguk darah. Gelombang energi yang mengerikan tiba-tiba muncul di belakang Huang Xiaolong. Kelima raja monster itu kembali, dan mereka tidak berencana untuk memberi Huang Xiaolong waktu yang baik. Mereka menyerangnya secara serempak dan Huang Xiaolong tidak lagi menahan diri. Pedang pembalikan dan tombak 3 dewa berbalik untuk menyapu ke arah 5 raja monster dan Huang Xiaolong memanggil 4 api asal semesta untuk melindungi dirinya sendiri. Begitu api asal muncul, keempat roh api itu menyerbu keluar saat api menutupi area yang entah berapa mil di sekitarnya. Seluruh ruang berubah menjadi lautan api. Kelima raja monster itu berhasil mempertahankan diri, tetapi monster-monster kecil itu tidak seberuntung itu. Mereka hangus terbakar oleh lautan api. 4 api asal semesta adalah sumber dari semua api di alam semesta. Itu adalah penangkal terbaik untuk apapun yang berhubungan dengan Netherworld. Dengan demikian, Huang Xiaolong berhasil membakar semua racun di sekitarnya.
Meskipun kelima Raja Monster itu adalah eksistensi yang hidup sejak terciptanya Netherworld, mereka harus mundur saat menghadapi 4 api asal alam semesta. Jika mereka hanya menghadapi 1 api, kelima Raja Monster itu mungkin tidak akan takut sama sekali. Namun, keempatnya muncul sekaligus dan bahkan jika kelima Raja Monster itu 2 kali lebih kuat dari mereka, mereka tidak akan mampu menahan kombinasi api tersebut. Api asal semesta, teriak Zuchen. Pertama ada pohon Dewa Naga Bintang. Lalu anak itu memanggil pedang pembalik dan tombak 3 dewa. Sekarang, dia mengungkap keberadaan 4 api asal alam semesta. Bagaimana mungkin seseorang mengumpulkan 4 harta karun alam semesta? Keberuntungan macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk mendapatkan begitu banyak harta karun alam semesta? Kelima Raja Monster itu saling menatap, mencoba berkomunikasi di antara mereka. Segera setelah itu, mereka berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sejak Netherworld muncul bersamaan dengan alam semesta, kelima Raja Monster itu sudah lebih dari cukup berpengalaman. Mereka bisa melihat bahwa Huang Xiaolong bukanlah Su Chen. Mereka tidak punya peluang untuk menang melawannya. Karena itu, mereka memutuskan untuk mundur. Sayangnya Huang Xiaolong tidak mengizinkan mereka lolos. Dia sudah bersiap sejak dia memanggil api. Cahaya bintang jatuh dari kehampaan dan mengubah ruang di sekitar mereka. Ki naga bintang yang tak terbatas memenuhi area tersebut. Cabang-cabang pohon Dewa Naga Bintang menjulur keluar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada apapun yang dapat dibayangkan oleh para Raja Monster dan mereka pun segera menyusulnya. Keempat api asal juga berhasil mengejar Raja-Raja Monster yang melarikan diri tak lama kemudian. Dengan gabungan api asal alam semesta dan pohon ilahi Naga Bintang, mereka dipaksa kembali ke arah Huang Xiaolong. Cabang-cabang pohon ilahi Naga Bintang mulai meluas ke segala arah, memotong ruang dari dunia luar. Zuchen melompat ketakutan saat ia mendapati segel itu juga menjebaknya di tempatnya. Saat ini Huang Xiaolong tidak peduli dengan Zuchen dan dia berjalan menuju 5 Raja Monster. Zuchen nyaris tak mampu mengancamnya. Karena itu, dia memutuskan untuk berurusan dengan 5 Raja Monster sebelum melakukan hal lainnya. Dengan pohon ilahi Naga Bintang yang memisahkan mereka dari dunia luar, Zuchen tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia ingin. Segera, pertempuran antara 1 orang dan 5 Raja Monster dimulai. Ledakan yang menggetarkan langit terdengar melalui angkasa. Di dunia Naga Bintang yang tercipta, tidak ada satupun makhluk tersisa selain 5 Raja Monster dan 2 manusia. Saat pertempuran berkecamuk, bahkan Zuchen tidak berani mendekat. Dia bersembunyi di salah satu sudut terjauh dunia Naga Bintang. Keputusasaan memenuhi hatinya saat dia melihat bagaimana Huang Xiaolong menekan kelima Raja Monster. Ketakutan di matanya bertambah kuat dan kuat seiring berjalannya waktu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan penghalang yang diciptakan oleh pohon ilahi Naga Bintang, namun dengan kekuatannya, dia bahkan tidak mampu membuat goresan pada penghalang itu. Bahkan dengan Golden Sun Circlet-nya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Golden Sun Circlet mungkin memiliki kemampuan bertahan yang kuat, tetapi tidak mungkin mereka sekuat pedang pembalik dan tombak 3 dewa. Pertarungan itu mampu menghancurkan langit dan membelah bumi. Ruang di dalam dunia Naga Bintang menjadi kacau dan saat pertarungan berkecamuk, Zuchen hanya bisa menggunakan lingkaran matahari emasnya untuk mencegah dirinya terluka oleh gelombang kejut. Betapapun kuatnya, ia gagal menghentikan dampaknya sepenuhnya. Setiap kali ledakan bergema di langit, jantungnya berdebar kencang saat ia bersiap menerima serangan. Pertempuran itu berlangsung selama 1 hari penuh. Setelah hari berlalu, Huang Xiaolong akhirnya menaklukkan kelima Raja Monster. Saat mereka bersujud di hadapannya, mereka menjadi 5 makhluk lucu yang tidak lagi menjadi ancaman bagi Huang Xiaolong. Saat dia melihat tatapan mata mereka, dia merasakan perasaan aneh mengalir di sekujur tubuhnya. Sungguh perasaan yang aneh bagi 5 binatang buas untuk menatapnya seperti itu. Setelah menaklukkan mereka, Huang Xiaolong mulai berjalan menuju Zuchen. Saat dia tiba, Zuchen telah menyegel dirinya dalam penghalang pertahanan yang diciptakan oleh harta alam semestanya. Apa yang kau inginkan dariku? Bahkan ketika dia menghadapi hantu hijau, dia tidak takut seperti sekarang. Kau tahu apa yang kuinginkan? Huang Xiaolong bergumam, kau melihat apa yang terjadi pada mereka berlima. Aku akan memberimu 3 menit untuk mempertimbangkan nasibmu. Ekspresi wajah Zuchen berubah tak terkendali. Akhirnya, dia berlutut dan menyerah pada Huang Xiaolong. Dia menyerahkan Golden Sun Circlet miliknya. Dengan kekuatan Huang Xiaolong, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Huang Xiaolong mengambil harta karun itu dan mendesah. Bab 3687, Ras Pertama Alam Semesta. Bab 3687 Ras Pertama Alam Semesta. Lingkaran itu memancarkan kehangatan di tangannya dan menenangkan jiwanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Huang Xiaolong memikirkan semua harta karun alam semesta yang telah dikumpulkannya. Ada perahu alam semesta, pohon Dewa Naga Bintang, tombak 3 dewa, pedang pembalikan, 4 api asal alam semesta, dan lingkaran matahari emas. Total ada 6. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan jika mereka berhasil mengumpulkan ke-13 harta alam semesta. Tentu saja itu tidak lebih dari sekadar rumor. Tetap saja, Huang Xiaolong merasa bahwa dia setidaknya harus mencoba mengumpulkan ke-13-nya. Meskipun tak seorang pun mampu mengumpulkan ke-13 harta karun alam semesta sejak zaman dahulu kala, mungkin suatu saat nanti seseorang akan mampu. Huang Xiaolong membuat Zuchen melepaskan pertahanannya sebelum mencap jiwanya. Segera setelah itu, dia bertanya kepada Zuchen tentang alasan di balik masuknya dia ke jembatan Naihe. Saya menerima berita bahwa kapak darah mungkin berada di ujung jembatan Naihe. Karena itu, saya memberanikan diri untuk menaiki jembatan itu. Namun, sebelum saya sampai di ujung jembatan itu, dia berhenti sejenak setelah berbicara sampai di titik itu.
Nah, dia dihentikan oleh 5 Raja Monster dan nasibnya jelas terlihat oleh semua orang. Oh, kapak darah itu ada di ujung jembatan Naihei. Teriak Huang Xiaolong kaget. Jika dia berhasil mendapatkan kapak itu, dia akan memiliki 7 harta karun semesta. Dia akan memegang sebagian besar harta karun itu sendirian. Ya, aku lebih dari 80% yakin bahwa kapak darah ada di sini. Zhu Chen mengangguk. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai ujung jembatan. Huang Xiaolong menatap kelima Raja Monster itu. Wajah Raja Monster tentakel darah berubah serius dan dia bergumam, bahkan kami tidak berhasil mencapai ujung jembatan. Itu karena wilayah di ujung jembatan adalah milik Raja Iblis Hantu. Raja Hantu Iblis. Huang Xiaolong dan Zhu Chen tercengang. Itulah pertama kalinya Zhu Chen mendengar nama itu. Raja Kelabang Emas bergumam, Raja Iblis Hantu lahir selama penciptaan alam semesta, sama seperti kita. Tidak, dia sedikit lebih tua dari kita jika kita perlu menjelaskannya secara spesifik. Selain itu, dia sangat misterius dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Dia tidak pernah meninggalkan jembatan Naihei dan dia lebih kuat dari kita berlima. Semua hantu jahat di Netherworld bisa dikatakan adalah keturunannya. Raja Semut Yin melanjutkan, bahkan hantu hijau pun tidak tahu tentang keberadaannya. Hanya kami berlima yang tahu tentang Raja Iblis Hantu. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Seberapa kuat dia sebenarnya? Kelima Raja Monster itu saling berpandangan dengan ekspresi kebingungan muncul di wajah mereka. Kami tidak tahu, Raja Black Locust menggelengkan kepalanya dan mendesah, kami hanya bertukar pukulan dengannya sekali, dan kami berlima dikalahkan olehnya dengan mudah. Aku khawatir kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang kau tunjukkan sebelumnya. Huang Xiaolong menarik napas dingin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Awalnya, Huang Xiaolong merasa bahwa Raja Iblis Hantu tidak mungkin lebih kuat darinya. Siapa yang mengira bahwa dia dapat mengalahkan mereka berlima dengan mudah? Dia hanya berhasil menekan mereka dengan bantuan pohon ilahi naga bintang, 3 tombak dewa, pedang pembalikan, dan 4 api asal alam semesta. Meskipun dia masih menyembunyikan beberapa kartu truf dengan menahan kekuatannya dan perahu semesta, itu sudah mendekati semua yang dimilikinya. Dengan perahu semesta, mengalahkan kelima orang itu akan lebih mudah, tetapi tidak akan mudah. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia melihat ke arah ujung jembatan. Seberapa jauh kita dari akhir? Tanya Huang Xiaolong. Jika kau terbang dengan kecepatan tercepatmu, kau akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk sampai di sana. Raja Semut Yin menjawab setelah memikirkannya sejenak. Apa? Huang Xiaolong terkejut. Zhu Chen juga tercengang. Dia mengira dia sudah dekat dengan akhir setelah bertemu dengan 5 Raja Monster, tetapi dia salah. Setengah tahun. Dengan kecepatan Zhu Chen, dia akan mampu melintasi seluruh wilayah milik hantu hijau jika dia terbang selama setengah tahun, apalagi Huang Xiaolong. Bagaimana jembatan Naihei bisa begitu panjang? Tuan, karena kita tahu kapak darah berada di ujung jembatan, kita bisa mencarinya lain kali. Kata Raja Monster Tentakel Darah. Dia mungkin tidak mengatakannya, tetapi maksudnya jelas. Huang Xiaolong bukanlah tandingan Raja Iblis Hantu. Huang Xiaolong melirik Raja Tentakel Darah dari sudut matanya dan akhirnya menghela nafas, baiklah. Dia membuat beberapa perhitungan sebelum menerima saran tersebut. Bahkan jika dia menggunakan perahu semesta dan mendapat bantuan dari semua orang yang hadir, dia mungkin bisa melawan Raja Iblis Hantu hingga seri. Dia mungkin juga kembali berkultivasi sebelum kembali untuk menekan Raja Iblis Hantu setelah mencapai puncak tahap penyelesaian agung. Saat dia berhasil maju, kekuatannya akan melonjak maju. Tentu saja, dia tidak langsung meninggalkan jembatan Naihei. Dia berencana untuk menyempurnakan Golden Sun Circlet sebelum pergi. Jembatan itu mungkin berbahaya sebelum dia menaklukkan kelima raja, tetapi sekarang keadaannya berbeda, tidak ada lagi apapun yang dapat mengancamnya. Sambil duduk di tanah, ia mulai memurnikan harta karun itu. Zhu Chen dan kelima raja berdiri di sekelilingnya untuk mempertahankan daerah tersebut. Dengan adanya mereka semua, tidak ada satu monster pun yang berani mendekat. Keheningan meliputi seisi negeri saat dia mulai memurnikan harta karun itu. Bertahun-tahun berlalu dengan cepat dan Huang Xiaolong menyelesaikan proses penyempurnaan. Namun, dia teringat sesuatu sebelum pergi. Dia mengambil kain emas yang diperolehnya dalam pertempuran dengan pemuda berjubah emas dan bertanya kepada Zhu Chen, tadi aku bertemu dengan seorang pemuda berjubah emas dan kami sempat bertengkar. Itu berasal dari pakaiannya. Apakah kau mengenalinya? Jubah emas. Zhu Chen mengerutkan kening. Dia mulai memeriksa kain di tangan Huang Xiaolong dan ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah? Huang Xiaolong merasa bahwa Zhu Chen sudah menebak identitas pria itu dari reaksinya. Siapa orang itu? Tuan, dia, apakah dia menggunakan kain emas raksasa dan simbal emas besar? Tanya Zhu Chen. Ya, dia melakukannya. Huang Xiaolong mengangguk. Kalau begitu, itu pasti dia. Dia adalah Raja Simbal Emas dari ras pertama alam semesta. Ras pertama di alam semesta. Huang Xiaolong mengangkat alisnya dengan bingung. Seperti Huang Xiaolong, kelima Raja Monster juga sama terkejutnya. Ya, dia adalah Raja Simbal Emas dari ras pertama alam semesta. Zhu Chen menjelaskan. Sejak awal waktu, ke-13 alam semesta melahirkan ras tertinggi yang ada sebelum terciptanya segalanya. Mereka dikenal sebagai ras pertama alam semesta. Ketika alam semesta dihancurkan sebelumnya, mereka berada di balik semuanya. Huang Xiaolong tersentak kaget. Apa? Ya, mereka berhasil. Zhu Chen melanjutkan, ada 13 raja di ras pertama alam semesta. Raja Simbal Emas berada di peringkat tengah di antara mereka. Bab 3688, terkuat di alam semesta. Bab 3688 terkuat di alam semesta. Berada di peringkat tengah, Huang Xiaolong mengerutkan kening.
Raja Simbal Emas telah melampaui angka 27 miliar unit dalam hal kemampuan tempur. Bukankah itu berarti setidaknya ada 6 orang yang lebih kuat dari itu? Benar sekali. Ekspresi Zuchen tampak muram saat berbicara tentang ras pertama alam semesta. Sebagai ras yang lahir sebelum terciptanya segala sesuatu, mereka adalah orang-orang terkuat yang pernah ada. Kudengar Raja Neter Hitam yang terkuat di antara mereka sebanding dengan dewa alam semesta sejati. Hati Huang Xiaolong hancur ketika mendengar berita itu. Dewa Neter Hitam, dia bukan dewa alam semesta, tetapi dia sebanding dengannya. Saat ia terus berkultivasi, kengerian dewa alam semesta mengguncang Huang Xiaolong hingga ke tulang. Meskipun Raja Black Nether mungkin bukan salah satunya dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh keberadaan, kekuatannya cukup mengejutkan. Apakah kamu pernah melihat Raja Nether Hitam sebelumnya? Huang Xiaolong bertanya pada Zuchen. Tidak, Zuchen menggelengkan kepalanya. Hah? Zuchen melanjutkan, dulu, ras pertama alam semesta menghancurkan 13 alam semesta tanpa melibatkan Raja Nether Hitam. Berkat iblis ganas, kami berhasil bertahan hidup saat pindah ke ruang tak dikenal. Jika Raja Nether Hitam bergerak melawan alam semesta di masa lalu, tidak akan ada yang tersisa. Saat dia memikirkan bagaimana alam semesta hancur, dia merasakan jantungnya berdebar karena ketakutan. Kehancuran alam semesta menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke setiap inci kehidupan. Tidak seorang pun dapat lolos dari takdir mereka. Ras kuno dihancurkan dan bahkan dewa alam semesta setengah langkah pun berubah menjadi debu. Benua besar, dunia suci, dan bahkan dunia besar hancur. Zuchen mengepalkan tinjunya saat darah mengalir dari wajahnya. Ekspresi Huang Xiaolong juga sama jeleknya. Raja Nether Hitam bahkan tidak melakukan apapun di masa lalu. Namun, 13 alam semesta hancur. Jika dia muncul secara langsung, siapa di dunia ini yang dapat menahannya? Bahkan jika Huang Xiaolong bergandengan tangan dengan iblis ganas, mereka mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Faktanya, dia mungkin bukan tandingan Raja Black Nether bahkan jika dia berhasil mengumpulkan ke-13 harta karun alam semesta. Seseorang mungkin bisa memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan setelah mengumpulkan ke-13 harta karun alam semesta. Namun, yang terpenting adalah basis kultivasi seseorang. Tidak ada yang penting jika ranah kultivasi seseorang rendah. Dibandingkan dengan para ahli seperti Raja Nether Hitam, kultivasi Huang Xiaolong terlalu rendah. Ketika kami mencari perlindungan di ruang tak dikenal, kami menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembunyikan keberadaan kami. Kami seharusnya dapat mendeteksi keberadaan anggota ras pertama semesta segera setelah mereka memasuki wilayah kami. Zuchen tiba-tiba menyadari betapa seriusnya masalah itu dan dia tersentak. Bagaimana mungkin Raja Simbal Emas memasuki dunia bawah tanpa kami mendeteksi apapun? Apakah pembatasan tersebut sudah tidak berlaku lagi? Suara Zuchen berubah dingin. Kemunculan Raja Simbal Emas menyebabkan rasa takut tumbuh dalam hatinya. Perasaan tidak enak memenuhi pikirannya. Mereka telah berdamai dengan ras pertama semesta sejak mereka pindah ke ruang tak dikenal. Meskipun anggota ras pertama semesta mengetahui kehadiran mereka, mereka tidak melancarkan serangan apapun terhadap mereka. 13 raja ras pertama semesta tidak memilih untuk memburu mereka hingga orang terakhir yang bertahan. Itu karena mereka takut kepada iblis ganas. Sekarang, Raja Simbal Emas datang diam-diam dan menghancurkan formasi besar 18 neraka untuk menimbulkan kekacauan di ruang angkasa tak dikenal. Bukankah itu berarti ras alam semesta pertama mulai bergerak melawan mereka? Huang Xiaolong tentu saja memikirkan semua yang dipikirkan Zuchen. Dengan ekspresinya yang sedikit tenggelam, Huang Xiaolong menyadari bahwa jika ras alam semesta pertama bergerak melawan ruang tak dikenal, mereka pasti akan melakukan sesuatu pada 13 alam semesta. Jika itu terjadi, dunia naga api, dunia pangu, dan dunia-dunia besar lainnya pasti akan hancur. Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa melarikan diri ke suatu tempat, tetapi keluarga dan teman-temannya pasti akan mati. Huang Xiaolong mengepalkan tangannya erat-erat. Bisakah kau menghubungi iblis ganas? Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya pada Zuchen. Zuchen menggelengkan kepalanya dan mendesah, Tuan Iblis sudah lama tidak muncul. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Bahkan penguasa naga atau dewa kematian pun tidak tahu di mana dia berada. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Satu-satunya orang yang mungkin tahu di mana Tuan Iblis berada adalah hantu hijau. Zuchen bergumam. Hantu hijau. Benar sekali. Lord Green Ghost mungkin tahu di mana Lord Devil berada. Namun, Lord Green Ghost sudah lama tidak muncul. Ada yang mengatakan bahwa Lord Green Ghost saat ini bersembunyi di suatu tempat rahasia bersama Lord Devil untuk memahami Grendao. Lord Devil telah bersembunyi dalam pengasingan selama ini untuk meningkatkan kekuatannya guna melawan anggota ras pertama semesta. Zuchen ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, menurut Tuan Iblis, ras pertama alam semesta pasti akan menghancurkan 13 alam semesta untuk kedua kalinya, karena mereka sudah melakukannya di masa lalu. Huang Xiaolong mengangguk. Dia takut akan hal itu. Faktanya, Huang Xiaolong punya firasat bahwa ras alam semesta pertama akan segera bergerak melawan 13 alam semesta. Mengapa mereka ingin menghancurkan alam semesta? Tanya Huang Xiaolong. Aku tidak tahu. Namun, Lord Devil menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Black Nether King yang menerobos ke alam dewa alam semesta. Petik 2 tanda tanda seru petik 2. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Bukankah itu berarti Raja Nether Hitam ingin menggunakan kehidupan 13 alam semesta untuk menerobos? Itu mungkin saja. Zuchen mengangguk dan melanjutkan, dia pernah gagal sebelumnya, dan dia mungkin akan mencoba lagi kali ini. Dengan demikian, mungkin ada kali kedua dan bahkan ketiga. Dia melakukannya lagi dan lagi sampai dia memasuki alam dewa alam semesta. Untuk menyelamatkan 13 alam semesta, hanya ada satu pilihan.
Dia harus menyingkirkan Raja Neter Hitam. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan iblis ganas. Gui Qi mungkin merupakan ajudan dekat hantu hijau, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan iblis ganas. Huang Xiaolong mengetahui seberapa kuat iblis ganas dari Zhu Chen. Kekuatan tempurnya telah melampaui angka 29 miliar. Namun, Zhu Chen tidak yakin seberapa kuat dia. Selanjutnya, Huang Xiaolong bertanya apakah Zhu Chen dan yang lainnya benar-benar terjebak di ruang tak dikenal. Lagi pula, dia mendengar bahwa mereka akan mengalami malapetaka yang mengerikan jika mereka pergi. Zhu Chen menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, itu benar. Kita mungkin telah melarikan diri dari 13 alam semesta di masa lalu ketika alam semesta itu dihancurkan, tetapi kita terkena kutukan yang menyertai kehancuran itu. Kita hanya berhasil menekan kutukan itu dengan menggunakan kekuatan ruang tak dikenal. Jika kita pergi, kita pasti akan melewati kesengsaraan kehancuran. Hati Huang Xiaolong hancur. Jika Zhu Chen dan yang lainnya tidak dapat meninggalkan ruang tak dikenal, dia tidak akan dapat mengandalkan mereka saat bertarung dengan ras pertama alam semesta di masa depan. Bab 3689, Melawan Penguasa Naga dan Dewa Kematian. Bab 3689 Melawan Penguasa Naga dan Dewa Kematian. Dia tidak akan bisa mendapatkan bantuan Iblis Ganas ketika hari perhitungan tiba. Iblis Ganas memiliki kekuatan tempur lebih dari 29 miliar mark energi kosmos agung. Pertarungan akan jauh lebih mudah dengan bantuannya. Selanjutnya, Huang Xiaolong bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ras pertama di alam semesta. Tentu saja, Zhu Chen hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang ras pertama semesta. Dia tahu bahwa ada 13 raja di antara mereka dan dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan mereka. Itu saja. Dia tidak tahu apapun tentang hasil budidaya raja-raja itu. 1 jam kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan jembatan Naihe bersama Zhu Chen. 5 raja monster mengikuti dari belakang. Dengan kehadiran mereka, tidak ada makhluk yang berani menyerang kelompok itu saat mereka keluar. Tepat sebelum mereka pergi, Huang Xiaolong berbalik dan menatap ke arah ujung jembatan. Dia memutuskan untuk kembali setelah mencapai puncak tahap penyelesaian yang agung. Dia akan bertemu Raja Iblis Hantu di masa depan. Zhu Chen dan yang lainnya mungkin tidak dapat meninggalkan ruang tak dikenal, tetapi Huang Xiaolong mengetahui bahwa Raja Monster di jembatan Naihe tidak dibatasi oleh kutukan. Jika dia berhasil menaklukkan Raja Iblis Hantu di masa mendatang, dia pasti akan mendapatkan sekutu kuat lainnya. Setelah melakukan perjalanan selama setahun, Huang Xiaolong dan yang lainnya tiba di pintu masuk jembatan Naihe. Ketika Zhu Chen melihat pintu masuk jembatan, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Jika Huang Xiaolong tidak tiba tepat waktu, dia mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan jembatan Naihe. Setelah mereka pergi, mereka muncul di hadapan formasi besar 18 neraka. Huang Xiaolong menyegel altar sebelum memasuki jembatan, menghentikan hantu jahat berlari keluar ke ruang tak dikenal. Ayo pergi, Huang Xiaolong bergumam. Mereka akan membicarakan hal-hal lain ketika mereka meninggalkan Netherworld. Dengan Zhu Chen dan 5 raja monster di belakangnya, Huang Xiaolong menuju ke tingkat ke-17. Namun, Huang Xiaolong mengeluarkan perahu semesta karena dia merasa mereka melaju terlalu lambat. Ketika Zhu Chen melihat perahu raksasa muncul di atas kepalanya, rahangnya ternganga. 5 raja monster memberikan reaksi yang sama. Perahu alam semesta, teriak Zhu Chen. Ya, Huang Xiaolong bergumam. Jika kita bepergian sendiri, kita akan terlalu lambat. Setelah dia berbicara, dia naik ke kapal. Semua orang mengikuti dari belakang. Melihat kapal raksasa yang mereka tumpangi, Zhu Chen dan yang lainnya merasakan perasaan tidak percaya muncul dalam benak mereka. Apakah itu benar-benar perahu semesta? Jejak keraguan terbentuk di benak Zhu Chen. Namun, keraguan itu segera terhapus. Saat Huang Xiaolong mengaktifkan formasi besar di kapal untuk mendorong mereka maju, dia menyadari bahwa perahu semesta adalah yang asli. Itu terlalu cepat. Dengan kecepatan mereka yang mencengangkan, mereka menghancurkan Netherworld. Karena pengasingan Huang Xiaolong di Sungai Jiwayin, pemahamannya terhadap Jalan Agung meningkat pesat. Pemahaman Zhu Chen tentang Jalan Agung bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Gui Qi atau yang lainnya. Bahkan Jian Wushuang jauh darinya. Adapun 5 raja monster, mereka mungkin sedikit lebih baik dari Zhu Chen. Saat Huang Xiaolong berdiskusi tentang Dao dengan mereka, dia merasakan sebuah pintu baru terbuka di depan matanya. Beberapa lusin tahun berlalu dalam sekejap mata. Meski hanya dalam waktu singkat, Huang Xiaolong memperoleh pemahaman baru tentang seluk-beluk alam semesta dan Grand Dao. Merasa ada yang tidak beres, Huang Xiaolong melepaskan jiwa Dao-nya untuk memindai situasi di sekitar perahu alam semesta. Dia dengan cepat menemukan para ahli yang memasuki Netherworld. Sekalipun dia belum bertemu dengan penguasa naga atau dewa kematian, dia langsung mengenali mereka. Dia tidak terkejut melihat mereka hadir. Lagi pula, dia tidak menyembunyikan jejaknya setelah meninggalkan sungai Yinsol. Dia tahu bahwa mereka akan mengikutinya ke Netherworld. Tampaknya pedang pembalikan adalah harta karun yang sangat memikat. Para ahli dari berbagai daerah sama sekali tidak peduli dengan hantu-hantu jahat itu karena mereka membunuh dan memasuki dunia bawah untuk mencarinya. Zhu Chen dan yang lainnya merasa aneh bahwa Huang Xiaolong tiba-tiba melambat. Tuan, ini, tanya Zhu Chen. Huang Xiaolong meliriknya dari sudut matanya dan terkekeh, Raja Naga dan Dewa Kematian datang. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Zhu Chen tercengang oleh pengakuannya. Saya memperoleh pedang pembalikan di Sungai Jiwayin dan berita itu mungkin sampai ke mereka. Para penguasa beberapa wilayah besar, bersama dengan penguasa naga dan dewa kematian membawa pasukan mereka ke dunia bawah. Huang Xiaolong tertawa. Beberapa penguasa wilayah, Zhu Chen terkesiap.
Huang Xiaolong segera menjaga perahu semesta saat dia berdiri di tengah udara untuk menunggu kedatangan mereka. Beberapa saat kemudian, Zhu Chen dan 5 Raja Monster mendeteksi kehadiran mereka. Meskipun Zhu Chen merupakan salah satu penguasa tertinggi di ruang tak dikenal, ekspresinya berubah saat melihat pasukan kuat menyerbu ke arah mereka. Sang penguasa naga dan Dewa Kematian segera menyadari kelompok itu. Kedua penguasa tertinggi itu saling menatap dalam diam karena mereka terkejut bahwa Huang Xiaolong akan menunggu mereka datang. Mereka tidak mengerti mengapa Zhu Chen menjadi bagian dari kelompok Huang Xiaolong. Apakah mereka berdua saling kenal? Terlebih lagi, mereka terkejut saat mengetahui kehadiran 5 Raja Monster Raksasa. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang tidak lebih lemah dari Zhu Chen. Raja-Raja Monster Jembatan Naihe, sang penguasa naga terkesiap. Mengapa mereka bisa bersama dengan Huang Xiaolong dan Zhu Chen? Selain itu, mereka tampak sangat hormat ketika melihat Huang Xiaolong. Meskipun mereka kebingungan, mereka memimpin pasukan mereka menuju kelompok itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Kedua kelompok itu berdiri saling berhadapan dan pasukan dari berbagai faksi menatap kelompok Huang Xiaolong dengan bingung. Sambil melangkah sedikit, penguasa naga menggeram, Zhu Chen, kami di sini untuk anak itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebelum Zhu Chen sempat berkata apa-apa, Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikan pria itu. Dia melangkah maju dan terbang ke arah penguasa naga dan Dewa Kematian. Bab 3690, Pertempuran Tunggal. Bab 3690 Pertempuran Solo. Keduanya terkejut mengetahui pendekatan Huang Xiaolong. Para pakar dari berbagai daerah saling menatap dengan bingung. Apakah Huang Xiaolong berencana untuk melawan mereka berdua sendirian? Nefarious Golden Master mengejek. Hahaha, itu mungkin. Seorang pemuda yang menutupi separuh wajahnya mencibir. Dia bahkan berani membunuh Raja Pembalikan Yin dan Raja Nether Yang. Tentu saja dia cukup percaya diri untuk melawan mereka berdua pada saat yang sama. Semua orang tertawa. Orang yang berbicara itu bernama Wei Zheng. Kekuatannya setara dengan Guichi dan kemampuan bertarungnya mendekati angka 20 miliar. Dia adalah eksistensi yang hanya berada di bawah penguasa tertinggi. Huang Xiaolong segera tiba di hadapan mereka berdua. Kalian bisa menyerangku bersama-sama, kata Huang Xiaolong dengan nada datar. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, semua orang tertawa. Hahaha, kami benar. Master Emas Jahat mencibir, dia sudah bosan hidup. Apakah dia pikir penguasa naga dan Dewa Kematian sama lemahnya dengan Raja Pembalikan Yin dan Raja Nether Yang? Baik penguasa naga maupun Dewa Kematian mengerutkan kening ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Bocah, apa kau berencana untuk melawan kami sendirian? Sang penguasa naga meraung. Suaranya menggelegar dan semua orang merasakan telinga mereka berdenging. Apa kau benar-benar berpikir kau memiliki kemampuan untuk melawan kami berdua sekaligus? Dewa Kematian perlahan mendekati Huang Xiaolong. Aku lebih dari cukup jika kami ingin membunuhmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk memamerkan pedang pembalikmu. Kekuatan Huang Xiaolong tidak bisa diremehkan setelah dia membunuh kedua raja itu. Kekuatannya mungkin telah melampaui angka 20 miliar, tetapi Dewa Kematian yakin bahwa dia dapat mengalahkan Huang Xiaolong tidak peduli seberapa kuat dia. Dengan kekuatan tempurnya yang mencapai 23 miliar, dia masih memiliki Blade of Death untuk membantunya. Bahkan Dragon Overlord tidak yakin bisa mengalahkannya. Itu karena dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kematian. Dia tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa kuat serangan seseorang, itu tidak dapat mempengaruhi tubuh fisiknya. Mengapa aku perlu pedang pembalik untuk menghadapimu? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dewa Kematian mencibir ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Karena itu yang kau pikirkan, pedang kematian muncul di tangannya dan dia menusuk Huang Xiaolong tanpa peringatan apapun. Pedang kematian bergerak sangat cepat. Dewa Kematian tidak menggunakan gerakan yang berlebihan dan pedangnya tiba di samping leher Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Namun, Huang Xiaolong dengan santai meraih bilah pedang itu dengan jarinya. Di depan semua orang yang hadir, pedang kematian tersangkut di antara jari-jari Huang Xiaolong. Dewa Kematian, penguasa naga, dan berbagai penguasa wilayah menatap Huang Xiaolong dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Sambil menggerakkan badan bilah pedangnya dengan santai, Huang Xiaolong ingin melihat seberapa kuat sebenarnya senjata itu. Dentang, suara dering yang jelas memenuhi langit. Gelombang kejut yang mengerikan melanda daratan, memaksa Dewa Kematian mundur beberapa puluh ribu mil. Ketika ia mendarat di tanah, gemuruhnya tidak berhenti untuk waktu yang lama. Perubahan yang mendadak itu menyebabkan semua orang berdiri terpaku di tempatnya saat pandangan dunia mereka runtuh di hadapan mereka. Bahkan sang penguasa naga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak seorang pun menyangka Huang Xiaolong mampu melemparkan Dewa Kematian terbang hanya dengan satu ketukan. Mengabaikan semua orang, Huang Xiaolong berjalan menuju Dragon Overlord dan mendesah, sekarang giliranmu. Selanjutnya, dia menatap para penguasa wilayah dan melanjutkan, kalian bebas menyerangku dalam kelompok. Ekspresi wajah sang penguasa naga menjadi suram. Cahaya aneh melintas di mata Wei Zheng dan yang lainnya. Jelas bahwa mereka berpikir untuk bekerja sama untuk menghadapi Huang Xiaolong. Sekalipun mereka tidak tahu seperti apa Huang Xiaolong sebenarnya, mereka tahu bahwa dia lebih kuat daripada penguasa naga karena dia dengan mudahnya menyingkirkan Dewa Kematian. Mereka tahu bahwa mereka tidak sebanding dengannya secara individu. Saat mereka masih ragu-ragu, Huang Xiaolong bergerak. Dia muncul di depan Wei Zheng dan Nefarious Golden Master sebelum melancarkan pukulan ke arah mereka. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka mencoba mundur. Sayang sekali mereka gagal menghindari pukulan itu. Tinju Huang Xiaolong menghantam dada mereka dengan keras. Suara tulang hancur memenuhi udara.
Semua orang melihat isi perut mereka dikeluarkan dari tubuh mereka. Kekuatan Nefarious Golden Master berada di tengah-tengah kelompok, tetapi dia sebanding dengan Wei Zheng dan Guichi. Dengan kekuatannya, dia tidak sebanding dengan Huang Xiaolong. Tubuh fisik Wei Zheng seperti kertas di depan Huang Xiaolong. Semua orang yang ingin menyerang Huang Xiaolong menebak-nebak sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya bahkan jika mereka bekerja sama. Di bawah tatapan mereka yang ketakutan, Huang Xiaolong melayangkan pukulan ke arah penguasa naga. Bereaksi seketika, sepasang roda api muncul di tangannya. Yang satu gelap, dan yang satu lagi terang benderang. Mereka adalah roda api Yin Yang. Ketika sang penguasa naga mengayunkan roda-rodanya bersamaan, sebuah tornado yang mengerikan pun terbentuk. Tornado itu mencoba menghalangi Huang Xiaolong. Sayangnya, tinju Huang Xiaolong tidak melambat saat ia merobek tornado itu. Ia menghantam langsung ke dada penguasa naga. Seperti Dewa Kematian, penguasa naga terlempar. Ia mendarat di samping Dewa Kematian. Semua orang menarik napas dingin. Mereka mungkin mencoba melebih-lebihkan kekuatan Huang Xiaolong, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Huang Xiaolong tidak meneruskan serangannya sambil menatap keduanya dengan santai. Sang Dewa Kematian dan sang penguasa naga merangkak berdiri dan ketakutan memenuhi hati mereka. Siapa kau sebenarnya? Teriak penguasa naga. Apakah kamu ingat Huang Zheng? Huang Xiaolong menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Penguasa naga menatapnya dalam diam. Apakah kau berbicara tentang Huang Zheng dari 13 alam semesta? Ya, Huang Xiaolong memanggil Tungku Matahari Bulan dan dia melepaskan Huang Zheng bersama Meng Tian. Saat mereka muncul, mereka menatap sekelompok ahli di sekitar mereka dengan ketakutan. Tuan penguasa naga. Seru mereka tak percaya dan mereka merasa seolah penyelamat mereka telah muncul. Bab 3691, rilis. Bab 3691, rilis. Namun, mereka merasa ada yang tidak beres saat memeriksa Dragon Overlord dengan saksama. Sepertinya dia benar-benar terluka. Bagaimana mungkin seseorang bisa melukai seorang ahli setingkat penguasa naga? Huang Zheng dan yang lainnya melihat sorot mata sang penguasa naga, lalu perlahan menoleh ke arah Huang Xiaolong. Mungkinkah itu kalian? Teriak penguasa naga saat melihat Huang Zheng dan Meng Tian. Kalian dari 13 alam semesta. Awalnya, Huang Zheng dan Meng Tian telah memberitahunya tentang Huang Xiaolong saat mereka bergabung dengannya. Tak lama kemudian, mereka menghilang, dan dia menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Huang Xiaolong. Melihat ke arah penguasa naga dan Dewa Kematian, Huang Xiaolong bergumam, aku akan memberitahumu sekarang, Zhu Chen sudah tunduk padaku. Apa? Tuan Zhu Chen memilih untuk melayani Huang Xiaolong. Wei Zheng dan yang lainnya tersentak kaget saat mereka berbalik untuk melihat Zhu Chen. Benar sekali, aku adalah bawahan Tuan Huang. Zhu Chen mengangguk. Tuan Zhu Chen benar-benar memilih untuk melayani anak itu. Semua orang sulit mempercayainya, tapi dia sudah mengakuinya. Zhu Chen adalah salah satu pilar dari ruang tak dikenal. Namun, ia memilih untuk melayani seseorang dari 13 alam semesta. Zhu Chen, beraninya kau mengkhianati Tuan Iblis. Wei Zheng meraung marah. Meskipun Zhu Chen, sang penguasa naga, Dewa Kematian, dan hantu hijau berdiri di samping Iblis Ganas sebagai 5 penguasa tertinggi di ruang tak dikenal, semua orang tahu siapa penguasa sebenarnya di ruang tak dikenal. Iblis Ganaslah yang mengambil keputusan. Zhu Chen tidak marah. Sebaliknya, dia bergumam, aku tidak mengkhianati Tuan Iblis. Tuan Huang Xiaolong sama seperti kita. Kita memiliki musuh yang sama, yaitu ras pertama di alam semesta. Penguasa naga mencibir, kau pengkhianat dan itu sudah cukup. Kau tidak perlu berdalih. Zhu Chen, sekarang setelah kau tunduk pada orang luar, kau adalah musuh ruang tak dikenal kita. Kalian semua, hancurkan mereka. Teriak Dewa Kematian. Membunuh. Setiap ahli dari ruang tak dikenal menyerang Huang Xiaolong sekaligus. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, Huang Xiaolong mencibir. Pohon Dewa Naga Bintang muncul di atas Huang Xiaolong, dan dia memanggil 4 api asal semesta. Lautan api mengelilingi seluruh kelompok. Pohon Dewa Naga Bintang, itulah 4 api asal alam semesta. Teriakan bergema di angkasa, cabang-cabang pohon ilahi naga bintang bergerak secara tiba-tiba. Tanpa satu pun terkecuali, semua orang terpental. Api asal mendarat pada para ahli dari luar angkasa tak dikenal saat mereka terbang menjauh. Tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha, mereka gagal memadamkan api yang menempel pada mereka seperti lem super. Api itu dengan cepat membakar baju zirah mereka sebelum mendarat di tubuh fisik mereka. Teriakan menyedihkan memenuhi langit. Sang penguasa naga dan Dewa Kematian tidak berani menantang api secara langsung, dan mereka menghindari setiap helai api yang terbang ke arah mereka. Sayangnya, api bukanlah satu-satunya hal yang harus mereka waspadai. Huang Xiaolong melangkah maju dan muncul di hadapan mereka. Pedang pembalikan dan tombak 3 dewa yang muncul di tangannya menebas mereka. Keduanya mengangkat senjata mereka dalam upaya putus asa untuk menghentikan Huang Xiaolong. Tanpa ada keributan, mereka berdua dikirim terbang. Mereka menyadari bahwa kekuatan Huang Xiaolong pada dasarnya 2 kali lipat dari yang dia tunjukkan sebelumnya. Mereka merasakan perasaan hangat yang muncul dari dada mereka dan mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah. Kemampuan tempur sang penguasa naga mungkin telah melewati angka 24 miliar, tetapi ia masih jauh dari energi kosmos agung milik Huang Xiaolong, apalagi kemampuan tempur pria itu. Bahkan lebih sedikit lagi yang bisa dikatakan untuk Dewa Kematian. Huang Xiaolong muncul di hadapan mereka sekali lagi dan menyerang dengan kedua senjatanya. Ekspresi mereka berubah. Pedang pembalik menancap tepat di dada Dewa Kematian. Sedangkan untuk Dragon Overlord, dia sedikit lebih baik karena dia dihantam ke tanah oleh Triguts Halberd.
Paling tidak, dia tidak berubah menjadi kebab manusia. Ketika para ahli dari ruang tak dikenal mengira Huang Xiaolong terlalu sibuk untuk berhadapan dengan mereka, lautan darah menyerbu ke arah mereka dan kelima raja monster pun bergerak. Wei Zheng dan yang lainnya terlempar sebelum mereka sempat mencoba apapun. Mencabut pedangnya dari dada Dewa Kematian, Huang Xiaolong melemparkannya ke tanah di bawahnya hanya dengan satu pukulan. Satu hari kemudian, penguasa naga dan Dewa Kematian mengikrarkan aliansi mereka kepada Huang Xiaolong. Saat mereka melakukannya, mereka dipukuli sedemikian rupa sehingga tubuh mereka gemetar saat dia mendekat. Tidak seorang pun berhasil melarikan diri karena Huang Xiaolong menangkap semuanya. Tentu saja, roda api Yin Yang dan pedang kematian jatuh ke tangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong merasakan rasa gembira muncul dalam hatinya saat dia memegang dua harta itu. Perahu semesta, pohon dewa naga bintang, api asal semesta, tombak tiga dewa, pedang pembalikan, lingkaran matahari emas, roda api Yin Yang, dan pedang kematian adalah miliknya. Dari ke-13 harta karun, dia menyimpan 8 di antaranya. Huang Xiaolong tidak terburu-buru meninggalkan Netherworld saat ia mulai memurnikan harta karun. Saat kedamaian kembali ke Netherworld, Yin Qi, yang berdiri di luar pintu masuk Netherworld, menatap pintu masuk dengan kaget. Tuan Kota, haruskah kita memasuki alam baka? Tanya Yin Guan. Namun, Yin Qi menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidak perlu melakukan itu. Sekarang Tuan Naga telah menangkap Huang Xiaolong, dia seharusnya kembali dalam beberapa tahun. Yin Guan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya menelan kata-katanya. Lebih dari 20 tahun telah berlalu dan Huang Xiaolong akhirnya menyempurnakan harta karun mereka. Mereka berangkat menuju pintu masuk Netherworld. Beberapa tahun berlalu, Huang Xiaolong dan yang lainnya akhirnya melihat pintu masuk ke Netherworld, dan mereka tidak membuang waktu saat mereka menyerbu keluar dari tempat terkutuk itu. Ketika Yin Qi dan yang lainnya melihat Huang Xiaolong kembali dari Netherworld, mereka menatap dengan kaget. Huang Xiaolong berhenti sejenak sebelum mendekati Yin Qi. Bab 3692, Tanah Iblis. Bab 3692 Tanah Iblis. Yin Guan merasakan tubuhnya menegang saat Huang Xiaolong menghampirinya diikuti Zhu Chen, sang penguasa naga, dan Dewa Kematian yang mengikuti dari belakang. Tuan Huang Xiaolong. Suara Yin Guan bergetar. Dengan mereka bertiga mengikuti di belakang Huang Xiaolong dengan hormat, Yin Guan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di mana penguasa kotamu? Tanya Huang Xiaolong. Dia ada di istana penguasa kota, Yin Guan tergagap. Aku akan membawa kalian semua ke sini sekarang. Penguasa naga mencibir ketika mendengar apa yang dikatakan Yin Guan. Apakah kamu meminta kami untuk mengikutimu ke istana untuk bertemu dengan penguasa kota? Yin Guan melompat ketakutan, dan melambaikan tangannya dengan panik. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Aku akan segera melaporkannya kepada Tuan Yin Qi. Dia akan keluar sendiri untuk menyambutmu. Kakinya lemas dan dia hampir jatuh berlutut. Apa yang kau takutkan? Sang penguasa naga terkekeh saat melihat ekspresi Yin Guan. Aku tidak takut. Yin Guan tergagap. Apa, kau tidak takut pada kami? Sang Dewa Kematian mengerutkan kening. Yin Guan membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia seperti ikan yang keluar dari air saat ia mencoba memeras otaknya untuk mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Cukup, berhentilah mempermainkannya. Huang Xiaolong tertawa. Tidak apa-apa, kami akan mengikutimu kembali ke istana. Suruh dia menunggu kami di sana. Aku akan pergi setelah menanyakan beberapa hal padanya. Penguasa naga dan Dewa Kematian menutup mulut mereka saat Huang Xiaolong berbicara. Ketika Yin Guan melihat ketundukan penguasa naga dan Dewa Kematian, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Ia menoleh ke Huang Xiaolong dan berkata tergagap, "Ya, Tuan Huang Xiaolong, saya akan memberitahu Tuan Kota sekarang juga." Setelah berbicara, ia membawa seluruh kelompok menuju kediaman Tuan Kota. Pada saat yang sama, ia mengirim laporan kepada Yin Qi tentang semua yang dilihatnya. Penguasa naga, Dewa Kematian, dan para penguasa dari berbagai wilayah mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Dengan para ahli yang mereka bawa, ada lebih dari 1 juta orang yang mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Semua orang di kota itu berlutut dimanapun rombongan ahli itu lewat. Ketika semuanya terjadi di luar, Yin Qi sedang duduk di rumahnya sambil melatih putrinya, Yin Ping, dalam ilmu pedang. Simbol transmisinya sedikit bergetar dan dia melihat bahwa itu berasal dari Yin Guan. Sambil membaca isinya dengan santai, dia merasa seolah-olah pikirannya disambar petir. Ayah, ada apa? Yin Ping bertanya ketika melihat ekspresi ayahnya. Yin Qi membuka mulutnya sedikit, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat menyerahkan laporan itu kepada putrinya. Ketika dia membaca isi laporan itu, matanya terbelalak karena terkejut. Apa? Lord Huang Xiaolong saat ini memimpin penguasa naga, Dewa Kematian, Lord Zhu Chen, dan berbagai penguasa daerah menuju ke City Lord Manor. Tuan Naga, Tuan Kematian, dan Tuan Zhu Chen sangat menghormatinya. Ini tidak mungkin benar, kan? Yin Ping merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ayah. Sesaat kemudian, dia tersadar kembali dan melihat Yin Qi berdiri di sana seperti ayam kayu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Senior Yin Guan mengatakan bahwa mereka sedang menuju ke rumah bangsawan. Haruskah kita keluar untuk menyambut mereka? Yin Qi terbangun dari lamunannya dan segera berlari menuju pintu masuk istana. Cepat, panggil semua ahli di istana untuk menyambut Tuan Huang dan yang lainnya. Dengan satu perintah dari Yin Qi, seluruh istana penguasa kota menjadi kacau. Para ahli yang sedang makan, tidur, atau bermeditasi, berdiri dan berlari keluar secepat yang mereka bisa.
Huang Xiaolong mungkin berkata bahwa tidak apa-apa bagi Yin Qi untuk menyambut mereka sendirian, tetapi tidak mungkin Yin Qi punya nyali untuk melakukan itu. Penguasa naga yang dikenal karena emosinya yang meledak-ledak mengikuti dari belakang, dan jika dia membuat orang itu marah, mereka akan mengalami banyak penderitaan. Mereka menyerbu keluar secara massal untuk menyambut kelompok Huang Xiaolong. Tidak lama kemudian, mereka melihat Huang Xiaolong memimpin sekelompok lebih dari 1 juta ahli yang mengikutinya. Yang paling terkenal di antara mereka adalah penguasa naga, Dewa Kematian, Zhu Chen, dan berbagai penguasa wilayah. Bahkan setelah semua yang telah dialaminya, Yin Qi tidak tahu harus berbuat apa. Dia berlari ke arah Huang Xiaolong dengan tergesa-gesa dan berlutut. Yin Qi memberi salam kepada Tuan Huang Xiaolong, Tuan Naga, Tuan Kematian, dan Tuan Zhu Chen. Putrinya dan para ahli di istana berlutut di belakangnya. Huang Xiaolong terkekeh, Tuan Kota Yin Qi, kau menjadi begitu formal setelah beberapa lusin tahun, tolong bangun. Baru pada saat itulah Yin Qi dan para petarung dari City Lord Manor berani bangkit. Ayo masuk ke istana, kita bicarakan hal-hal lainnya nanti. Huang Xiaolong melanjutkan, kudengar ini adalah kota terhebat di Green Ghostland. Aku ingin melihat-lihat istanamu. Yin Qi menyeringai malu. Ini kehormatan kami. Tak lama kemudian, dia membawa mereka ke istana penguasa kota. Jauh sebelum ia berangkat menyambut mereka, ia memerintahkan agar jamuan makan dipersiapkan. Ketika kelompok Huang Xiaolong memasuki aula utama istana, Yin Qi mengundang Huang Xiaolong dan berbagai penguasa tertinggi untuk duduk. Namun, Huang Xiaolong mengambil kursi utama dan yang lainnya memilih duduk di kursi yang lebih rendah. Yin Qi merasa tenggorokannya kering saat dia memahami makna di balik pengaturan tempat duduk mereka. Huang Xiaolong bertanya kepada Yin Qi tentang segala hal dan apapun selama perjamuan. Mereka berbicara tentang Netherworld, kota itu sendiri, dan Huang Xiaolong juga berbicara tentang pertemuannya dengan Raja Simbal Emas dari ras pertama alam semesta. Dia juga memberitahu semua orang bahwa Raja Simbal Emas mencuri tongkat hantu dari mata formasi. Yin Qi merasakan butiran keringat dingin menetes di dahinya saat ia memikirkan Raja Simbal Emas dari ras pertama alam semesta. Huang Xiaolong meninggalkan kota setelah tinggal selama 1 hari penuh. Setelah pergi, dia membawa seluruh rombongan menuju ke negeri iblis. Sepanjang perjalanan, Huang Xiaolong meminta para penguasa tertinggi dan penguasa wilayah untuk mengirim pasukan mereka kembali. Satu-satunya orang yang mengikutinya ke negeri iblis adalah penguasa naga, Dewa Kematian, Zhu Chen, 5 Raja Monster, dan para penguasa wilayah. Tidak diragukan lagi, hanya ada satu tujuan dalam benaknya. Huang Xiaolong ingin mencari iblis ganas. Kemunculan ras pertama alam semesta menyebabkan kekhawatiran membara di hati Huang Xiaolong. Rasa ancaman yang dirasakannya menekan hatinya seperti gunung. Dia datang untuk mencari iblis ganas karena dia ingin membentuk aliansi untuk melawan anggota ras pertama alam semesta. Akan memakan waktu setahun penuh baginya untuk pergi ke negeri iblis bahkan jika ia menggunakan perahu semesta. Karena itu, ia menggunakan waktu tersebut untuk membahas Dao dengan 3 penguasa tertinggi. Dengan mereka semua di sisinya untuk menguji pemahamannya terhadap tekniknya, Huang Xiaolong secara bertahap berhasil memahami 3 jenis teknik yang berbeda. 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Huang Xiaolong dan yang lainnya tiba di tanah iblis sesuai rencana. Green Ghostland mungkin diselimuti oleh ki negatif yang aneh, tetapi Devil Land tidak. Meskipun kedua wilayah itu tidak memiliki sinar matahari, Devil Land memancarkan perasaan bebas yang hampir tidak pernah dirasakan. Bab 3693, itu mirip Tuan Emas yang jahat. Bab 3693 itu mirip Tuan Emas jahat. Ki Iblis merasuki tanah dan Huang Xiaolong dengan santai meraih bola Ki Iblis dengan ayunan tangannya. Bola Ki Iblis itu berguling-guling seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Ki Iblis adalah bentuk energi spiritual yang sangat murni. Huang Xiaolong terkesiap. Zhu Chen terkekeh, negeri iblis adalah tempat dengan ki spiritual paling murni di ruang tak dikenal. Bahkan negeri hantu hijau pun tidak dapat menandinginya. Huang Xiaolong mengangguk. Setelah berdiri di sana beberapa saat, Huang Xiaolong menghela napas, baiklah. Ayo pergi ke ibu kota iblis. Ibu kota iblis adalah kota terbesar di negeri iblis. Kota ini juga merupakan pusat ras iblis. Sebagai wilayah yang dimiliki oleh para ahli terkuat di ruang angkasa tak dikenal, sudah sewajarnya jika di sanalah para ahli terkuat berkumpul. Kekuatan tempur iblis ganas telah melampaui angka 29 miliar. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya dia. Beberapa bulan berlalu, Huang Xiaolong dan yang lainnya akhirnya tiba di ibu kota iblis. Ibu kota iblis berdiri di tengah-tengah pegunungan. Luasnya entah berapa mil, dan diselimuti awan ki iblis yang pekat. Memancarkan udara misterius. Sambil menjaga perahu alam semesta, Huang Xiaolong dan yang lainnya mendekati gerbang kota. Kota itu ramai dan ada pengikut sekte setan besar yang berjalan santai. Huang Xiaolong dan yang lainnya berjalan di sekitar kota saat mereka perlahan-lahan menuju ke istana kekaisaran. Menurut penguasa naga dan dewa kematian, putra iblis ganas, Mo Kun, mungkin punya ide. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya sedang bepergian, keributan terjadi di kota. Pangeran iblis rahasia surga dan pangeran cahaya bergoyang sedang bertarung. Hahaha, itu biasa. Ayo lari. Gelombang kejut pertempuran pasti akan menyapu kita. Jika kita terjebak dalam pertempuran, kita akan mendapat masalah. Dulu, ada seorang tetua terkemuka dari suatu keluarga yang dipukuli. Kedua ras tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai kompensasinya, dan mereka memukulinya lagi. Para ahli di sekitarnya mulai melarikan diri secepat yang mereka bisa. Ras iblis rahasia surga, ras iblis cahaya yang bergoyang. Huang Xiaolong menoleh untuk bertanya kepada yang lain. Salah satu penguasa wilayah mendekat dan menjelaskan, Tuan, leluhur kedua ras adalah dewa alam semesta setengah langkah biasa.
Huang Xiaolong mengangguk sedikit. Itu berarti energi kosmos agung mereka belum melewati angka 10 miliar. Mereka mungkin merupakan eksistensi yang setara dengan surga di mata para ahli biasa, namun mereka tidak lebih dari sekadar semut kecil bagi semua orang di kelompok Huang Xiaolong. Ketika Huang Xiaolong menyadari siapa mereka, pertempuran mulai beralih ke pihak mereka. Huang Xiaolong melihat perkelahian itu dan terkekeh ke arah penguasa naga dan yang lainnya, mengapa kalian tidak pergi menghangatkan otot-otot kalian? Mereka saling menatap dan tertawa. Senyum langka muncul di wajah Dewa Kematian. Lupakan saja, jika kita naik ke sana, kita bahkan tidak bisa bernapas dengan benar karena takut membunuh mereka. Tawa kembali memenuhi langit. Ketika mereka tengah tertawa, para pangeran tiba di hadapan Huang Xiaolong dan yang lainnya. Karena mereka tidak peduli dengan keadaan di sekelilingnya, sebuah badai besar melanda dekat kelompok Huang Xiaolong. Tentu saja, gelombang kejut dan badai menghilang sebelum sempat menerjang Huang Xiaolong dan yang lainnya. Ketika mereka mendekati Huang Xiaolong, mereka terlempar oleh gelombang energi tak berbentuk. Sambil memakan tanah, mereka akhirnya menghentikan perkelahian mereka. Para ahli yang mengikuti mereka segera menghampiri keduanya saat mereka melihat pertempuran telah berhenti. Pangeran Rahasia Surga menatap Huang Xiaolong dan yang lainnya sambil mendengus, siapapun kalian, lebih baik kalian tersesat. Huang Xiaolong memandang Raja Naga, Dewa Kematian, dan Zhu Chen sambil tak kuasa menahan tawa. Bocah, apa kau benar-benar meminta kami pergi? Sang penguasa naga memegang perutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Pangeran Cahaya yang bergoyang menatap Pangeran Rahasia Surga sebelum menatap para murid yang menyaksikan sandiwara itu dan dia menoleh ke penguasa naga dan berteriak, kau akan mati dengan mengerikan jika kau menolak untuk menyingkir dari jalan kami. Pergi kau. Kali ini, bahkan para penguasa wilayah di belakang Huang Xiaolong tertawa terbahak-bahak. Hajar mereka sampai ibu mereka tidak mengenali mereka lagi. Sang Pangeran Cahaya yang bergoyang meraung kepada para ahli yang berdiri di belakangnya. Karena anggota Wavering Light Devil Rache berukuran 3 kali lipat manusia biasa, mereka tampak sangat menakutkan saat menyerang kelompok Huang Xiaolong. Mereka semua adalah Dao Venerable yang telah memahami lebih dari 10 elemen dan mereka cukup kuat. Ketika mereka mendekat, mereka terlempar oleh gelombang energi kosmos yang besar. Ketika mereka mendarat di tanah, tidak ada seorang pun yang tersisa dalam keadaan sadar. Semua orang yang melihat apa yang terjadi menarik napas dingin. Ekspresi Pangeran Cahaya bergoyang berubah. Huang Xiaolong menoleh untuk menatapnya dan bergumam, bocah, jika kau benar-benar ingin membunuh kami semua, kau harus mengirim ahli yang lebih kuat. Huang Xiaolong tidak peduli dengan reaksi mereka saat dia pergi setelah berbicara. Para anggota kedua ras itu bisa merasakan tatapan aneh di sekelilingnya dan ekspresi mereka berubah jelek. Siapa mereka? Beraninya mereka menyinggung anggota Wavering Light Devil Rache. Bagaimana aku tahu? Tapi jika mereka berani menyinggung ras iblis cahaya bergoyang, mereka seharusnya tidak terlalu lemah. Bukankah itu terlihat seperti Nefarious Golden Master? Seseorang melihat Nefarious Golden Master di belakang dan dia berteriak, aku pernah pergi ke Nefarious Golden Land di masa lalu dan aku melihat patungnya. Para ahli yang berdiri di sekitarnya tertawa terbahak-bahak saat mendengar apa yang dikatakannya. Apa yang kau bicarakan? Kau dengar sendiri, ada banyak orang yang mirip. Lagi pula, kau hanya melihat patung di masa lalu. Kenapa kau tidak memanggil pemuda itu dengan sebutan Tuan Hantu Hijau? Hahaha. Huang Xiaolong tidak dapat menahan tawa ketika mendengar diskusi mereka. Tentu saja, dia tidak repot-repot mengoreksinya. Dia pergi ke istana kekaisaran dan mereka tiba setelah setengah hari. Ketika kapten pengawal yang berdiri di pintu masuk melihat rombongan yang datang, dia tidak berani ceroboh dan bertanya dengan hormat, ada yang bisa saya bantu? Penguasa naga dengan santai melemparkan plakat emas yang memiliki ukiran naga emas raksasa. Plakat itu memancarkan aura alam semesta yang agung. Kapten penjaga yang menangkapnya menatap sang penguasa naga dengan kaget. Aku adalah penguasa naga, panggil Kaisar Mokun ke sini. Apa, Tuan? Tuan Naga. Kapten penjaga itu merasakan darah mengalir dari wajahnya dan tangannya gemetar, menyebabkan plakat itu jatuh. Ketika dia menyadari apa yang telah dia lakukan, ketakutan memenuhi hatinya. Tepat sebelum plakat itu menyentuh tanah, Huang Xiaolong mengambilnya dan menyerahkannya kepada kapten. Buat laporanmu. Bab 3694, Putri Matahari yang Mempesona. Bab 3694 Putri Matahari yang Memukau. Sang kapten menatap Huang Xiaolong dengan tercengang sebelum membungkuk hormat. Ia memegang plakat itu di tangannya seolah-olah itu adalah benda terpenting yang pernah dipegangnya. Istana itu besar, dan penjaga butuh beberapa menit untuk membuat laporan. Karena itu, Huang Xiaolong dan yang lainnya dibiarkan berdiri di luar. Huang Xiaolong sedang mengobrol santai dengan yang lain ketika sebuah teriakan memenuhi langit. Putri Matahari yang Mempesona kembali ke istana, yang lainnya, harap menjauh. Huang Xiaolong dan yang lainnya menoleh dan melihat sekelompok ahli menunggangi naga iblis menyerbu ke arah istana. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang wanita cantik, namun acuh tak acuh. Putri Matahari yang Mempesona, tanya Huang Xiaolong. Sang penguasa naga dan yang lainnya menggelengkan kepala perlahan. Jelas mereka belum pernah mendengar tentangnya. Satu-satunya orang yang menonjol untuk menanggapi pertanyaan Huang Xiaolong adalah Nefarious Golden Master. Tuan, Dazzling Sun Princess adalah putri dari putra bungsu Mokun. Beberapa ratus ribu tahun yang lalu, putra bungsu Mokun menikahi seorang selir dan melahirkan Dazzling Sun Princess. Pada hari dia lahir, pemandangan ajaib terlihat saat segudang iblis muncul di langit. Dia dimanja oleh Mokun setelah lahir, dan gelarnya diberikan oleh Mokun sendiri. Oh, Huang Xiaolong mengangguk. Sepertinya dia cukup berbakat jika dia bisa menarik perhatian Mokun. Lagi pula, dia punya ribuan keturunan.
Tidak semua orang bisa mendapatkan persetujuannya. Ketika Putri Matahari yang mempesona melihat kelompok Huang Xiaolong berdiri di pintu masuk istana kekaisaran, dia tidak bisa menahan cemberut. Apakah mereka tamu dari kerajaan kita? Dia menoleh untuk bertanya kepada seseorang di sampingnya. Sebagai kerajaan surgawi terkuat di angkasa tak dikenal, banyak tamu yang datang untuk memberikan penghormatan. Dia telah melihat terlalu banyak dari mereka, dan dia merasa marah setiap kali bertemu dengan mereka. Dia merasa bahwa mereka semua tidak menginginkan apapun selain berpegang teguh pada kerajaan surgawinya yang agung. Mungkin, pria parubaya di sampingnya mendengus, para petani ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Beraninya mereka menghalangi pintu masuk istana kekaisaran kita. Aku akan mengusir mereka sekarang juga. Di mata para ahli dari Devil Capital Celestial Empire, semua orang yang datang untuk memberi penghormatan adalah rakyat jelata. Bagaimanapun, iblis ganas adalah ahli terkuat di sana. Sebagai penguasa ruang angkasa tak dikenal, bahkan penguasa tertinggi lainnya pun harus mendengarkan iblis ganas. Karena itu, dia bergegas menuju kelompok Huang Xiaolong dan mendengus dengan arogan, apakah kalian di sini untuk memberi penghormatan? Tidak bisakah kalian melihat bahwa Yang Mulia sedang kembali ke istana? Enyahlah. Huang Xiaolong dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar apa yang dikatakannya. Para penjaga mencoba menjelaskan, tetapi dia diabaikan. Pria parubaya itu menjadi marah ketika mendengar tawa mereka bergema di telinganya. Apa yang kalian tertawakan, para budak? Apa kalian tidak mendengar apa yang kukatakan? Pergi sana. Berlututlah dan sambut Yang Mulia ke dalam istana. Kapan penguasa naga dan yang lainnya diperintahkan untuk berlutut? Ekspresi mereka langsung berubah. Huang Xiaolong bergumam, kau bisa melumpuhkan mereka. Master esensi tunggal yang berdiri di samping Master emas jahat di baris terakhir dengan santai menunjuk ke arah pria parubaya itu. Pria itu langsung terlempar dalam sekejap. Ketika dia mendarat, meridian di tubuhnya hancur berkeping-keping. Jantung daunnya hancur berkeping-keping dan jiwa daunnya rusak. Binatang naga yang ditungganginya pun tak luput karena hancur menjadi debu kosmik. Meski terluka, pria parubaya itu tidak mengeluarkan setetes darah pun. Tak seorang pun mampu bereaksi tepat waktu saat dilumpuhkan oleh sang guru esensi tunggal. Sang putri matahari yang mempesona terkesiap ketakutan saat dia melihat lelaki parubaya yang terlempar ke arahnya. Seseorang benar-benar berani melakukan tindakan terhadap seseorang di keluarga kekaisaran tepat di depan istana. Orang yang mereka lukai adalah bawahannya. Para ahli di belakangnya juga sama terkejutnya. Mereka terbiasa menjadi pengganggu terbesar dimanapun mereka berada. Mereka akan diperlakukan dengan sangat hormat. Bahkan nenek moyang hebat dari berbagai keluarga super akan memperlakukan mereka dengan hormat. Siapa yang berani melawan mereka? Ketika lelaki parubaya itu mendarat di tanah, ia merasakan seolah-olah dunia di sekelilingnya hancur saat ia merasakan meridiannya hancur. Sambil berteriak marah, dia menunjuk Huang Xiaolong sambil mengutuk, kau, beraninya kau melumpuhkanku. Kalian budak anjing, beraninya kalian menyentuhku. Dia adalah bawahan dari putri matahari yang mempesona. Berlari ke sisinya, dia berlutut dan berteriak, Yang Mulia, mohon cari keadilan untukku. Anda tidak bisa membiarkan para petani ini lolos. Bunuh dia. Huang Xiaolong sudah muak dengan mulut kotornya. Sang guru esensi tunggal menunjuk laki-laki itu dengan satu jarinya. Kali ini, dia meledak seperti balon yang terlalu mengembang. Namun, tidak ada darah yang terlihat. Putri matahari yang mempesona menatap mayatnya dengan kaget. Dia meninggal. Dia mungkin bukan yang terkuat di antara bawahannya, tetapi dia adalah salah satu bawahan yang paling disukainya. Bagaimanapun, dia adalah yang terbaik dalam menyanjung. Kalian, dia melotot ke arah Huang Xiaolong dan yang lainnya. Tidak masuk akal. Beraninya kalian melakukan ini. Sambil berbalik, dia berteriak kepada bawahannya yang lain, kalian semua tidak berguna. Cepat hubungi para ahli di istana untuk membunuh para penjahat ini. Kembali ke kenyataan, mereka mulai mengirimkan teriakan minta bala bantuan. Para penjaga yang berdiri di gerbang tidak tahu harus berbuat apa. Setelah para ahli di belakangnya menghubungi kekuatan di istana, Putri Matahari yang mempesona melihat pintu masuk istana terbuka lebar dan para ahli dewa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah setan emas. Dia bukan Mokun, tapi dia adalah ahli terkuat kedua di Kekaisaran Surgawi, Devouring Devil. Statusnya hanya kalah dari Kunmo. Putri Matahari yang memukau juga menemukan bahwa ada banyak tetua dan perwira terkemuka yang berlari di belakang Devouring Devil. Bab 3695, apa yang terjadi? Bab 3695 apa yang terjadi? Hampir semua ahli di istana muncul. Dia juga bisa melihat kakek ketiga, keempat, kelima, berlari keluar di belakang Devouring Devil. Setelah mereka datang orang-orang dari keluarga kerajaan seperti ayahnya, Ice Devil. Ayahnya berdiri tepat di belakang barisan. Matanya terbelalak karena terkejut. Dia menghubungi bala bantuan untuk menghancurkan kelompok yang berdiri di luar istana, tetapi dia tidak menyangka akan muncul begitu banyak ahli. Selain itu, setiap pakar yang berpangkat jenderal atau lebih tinggi keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Status kakeknya begitu tinggi sehingga dia tidak dapat bertemu mereka bahkan jika dia ingin. Sejak kelahirannya, dia belum pernah melihat semua kakeknya berkumpul bersama. Adapun bawahan di belakangnya, tidak perlu berbicara mewakili mereka. Sebenarnya, Putri Matahari yang mempesona bukanlah satu-satunya yang terkejut. Semua orang yang datang dari dalam istana juga sama terkejutnya. Ketika Devouring Devil dan yang lainnya keluar dari istana, mereka melihat penguasa naga berdiri di depan gerbang. Dia tidak satu-satunya. Dewa kematian berdiri tepat di sampingnya, dan Zhu Chen datang tepat setelahnya. Di belakang mereka ada sekelompok master wilayah.
Mereka bertiga benar-benar datang bersama rombongan Master Wilayah. Apa sih sebenarnya? Bahkan para marsekal dan jenderal besar pun merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Sambil menatap tajam kapten penjaga di sampingnya, Devouring Devil diam-diam mengutuknya. Ketika dia membuat laporan sebelumnya, dia hanya mengatakan bahwa Lord Dragon hadir. Dia tidak mengatakan apapun tentang sisanya. Sebenarnya, Devouring Devil salah. Satu-satunya orang yang memperkenalkan dirinya adalah Dragon Overlord. Bagaimana kapten penjaga bisa mengenali yang lain? Kapten penjaga itu merasakan seluruh wajahnya kram ketika bulu kuduknya berdiri. Dia tidak tahu bahwa itu adalah hari terakhirnya sebagai kapten penjaga. Devouring Devil telah memutuskan untuk menurunkan jabatannya begitu mereka kembali. Setelah melihat sang kapten, dia berbalik melihat Huang Xiaolong. Ombak menghantam hati kecilnya yang rapuh saat pemuda yang sedang dilihatnya berdiri di hadapan tiga penguasa tertinggi. Apa yang sedang terjadi? Siapa gerangan anak itu? Dia memeras otak untuk memikirkan setiap pakar di ruang tak dikenal yang statusnya di atas ketiga orang itu, namun dia gagal memikirkan satu pun. Adapun Putri Matahari yang memukau dan para pakar di belakangnya, mereka sama sekali diabaikan. Iblis pemakan berlari sampai ke pintu masuk. Ketika Putri Matahari yang mempesona tersadar dari kebingungannya dan ingin menyapa Iblis pemakan menangkupkan tinjunya dan menyapa para penguasa tertinggi. Moren menyapa Tuan Naga, Tuan Kematian, dan Tuan Suchen. Para penguasa membawa begitu banyak kultivator ke Kekaisaran Surgawi kami dan kami pantas dihukum karena tidak menyambut Anda dengan baik. Moren adalah nama asli Iblis pemakan. Putri Matahari yang memukau merasa seolah-olah ada petir yang menyambar pikirannya. Penguasa Naga, Dewa Kematian, Zuchen, bukankah mereka? Dia melihat kakek-kakeknya yang lain menangkupkan tangan mereka saat mereka memberi salam kepada para penguasa tertinggi. Kami memberi salam kepada Tuan Naga, Tuan Kematian, dan Tuan Suchen. Akhirnya, ayahnya dan pamannya membungkuk untuk menyambut anggota kelompok Huang Xiaolong. Adapun para jenderal dan marsekal, mereka berlutut. Putri Matahari yang mempesona merasakan otaknya sakit. Dia mengira bahwa dia salah mendengar ucapan Moren saat dia menyapa mereka. Sekarang dia menyadari bahwa mereka serius. Para pelayan di belakangnya berlutut ketakutan ketika mereka melihat para jenderal berlutut. Penguasa naga memandang Moren dan yang lainnya lalu berbicara dengan santai, ini adalah Tuan Huang Xiaolong. Moren melonjak ketakutan saat mendengar cara sang penguasa naga berbicara kepada Huang Xiaolong, dia tahu bahwa Tuan yang sebenarnya sedang berdiri di hadapannya. Orang hanya bisa membayangkan seperti apa keberadaan yang akan dijalani oleh penguasa naga dan yang lainnya sebagai Tuan mereka. Moren menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat, Moren, putra kedua iblis ganas, memberi hormat kepada Tuan Huang Xiaolong. Dia tidak tunduk saat bertemu penguasa tertinggi lainnya, tetapi dia memilih tunduk terhadap Huang Xiaolong. Yang lainnya segera melakukan hal yang sama. Huang Xiaolong terkekeh geli. Tidak perlu formalitas seperti itu. Aku datang jauh-jauh ke sini bersama mereka untuk mencari ayahmu. Kudengar kakakmu, Mo Kun, mungkin tahu di mana dia berada. Menatap Huang Xiaolong dengan kaget, Moren melanjutkan, Tuan, kakak laki-lakiku pergi ke Devil Abyss. Dia baru akan kembali bulan depan. Jurang Iblis. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Devil Abyss adalah wilayah paling berbahaya di Devil Land. Tidak heran dia tidak keluar untuk menyambut mereka. Selain itu, lokasinya cukup jauh dari Kekaisaran Surgawi. Tuan, aku sudah menyuruh beberapa orang untuk menyiapkan jamuan makan untukmu di istana. Bagaimana kalau kalian semua kembali ke istana bersamaku dan bersenang-senang sambil menunggu kakak laki-lakiku kembali? Gerutu Moren. Baiklah, Huang Xiaolong akhirnya menganggukkan kepalanya. Mungkin itu satu-satunya hal yang bisa dilakukannya. Lagi pula, 1 bulan bukanlah waktu yang lama. Dengan kelompok Huang Xiaolong mengikuti dari belakang, Moren memasuki istana dengan hati-hati. Saat Iblis Es berdiri di belakang kelompok itu, ia segera menyadari perilaku putrinya yang tidak biasa. Ruoer, mengapa kau berdiri di sana? Cepatlah masuk ke istana bersamaku. Jika kau berhasil bersulang untuk salah satu penguasa tertinggi, kau akan bisa mendapatkan kesempatan besar. Jika Anda berhasil menarik perhatian mereka, Anda akan mendapat banyak manfaat jika mereka memilih untuk memberi Anda beberapa petunjuk. Orang harus tahu bahwa mereka ada bersama dalam daftar dengan Iblis Ganas. Meskipun para anggota kerajaan surgawi adalah keturunan Iblis Ganas, mereka belum pernah bertemu dengan leluhur mereka. Apalagi menerima petunjuknya. Aku, sang putri matahari yang mempesona mulai tergagap. Rasa gentar memenuhi hatinya. Dia mungkin tidak secara pribadi mengambil tindakan terhadap mereka, tetapi dia jelas berperilaku tidak pantas terhadap mereka. Terlebih lagi, bawahannya memanggil Huang Xiaolong dan kata-kata tak senonoh lainnya. Ketika si Iblis Es melihat ekspresi wajah putrinya, firasat buruk menyergap dalam hatinya. Ruoer, apa yang terjadi? Putri matahari yang mempesona menatapnya dan tidak tahu harus berkata apa. Bab 3696, Cermin Iblis Tanpa Nama. Bab 3696 Cermin Iblis Tanpa Nama. Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Iblis Es meraung saat kegelisahan di hatinya bertambah kuat. Melompat ketakutan, Putri Matahari yang memukau belum pernah melihat ayahnya kehilangan kesabarannya. Ayah, aku. Iblis Es itu menatap tajam ke arah para penjaga yang berdiri di dekat pintu masuk dan memanggil mereka. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, dia akan meminta mereka untuk menceritakan apa yang terjadi. Karena tidak dapat berbohong kepada Iblis Es, mereka menceritakan semua yang terjadi ketika Putri Matahari yang mempesona kembali. Darah mengalir dari wajah Iblis Es semakin banyak yang didengarnya. Ketakutan dan kepanikan menyelimuti hatinya saat dia berteriak padanya, kau
Kau menemukan bawahan yang sangat hebat. Apa-apaan dia? Dengan wajah cemberut, dia berteriak marah. Merekalah yang menghalangi jalan masuk. Aku hanya mengirim anak buahku untuk meminta mereka mundur dengan hormat, tetapi mereka malah membunuh bawahanku. Iblis es mencibir dengan marah dan menamparkan pipinya. Bawahanmu menyebut mereka petani. Dia menyebut mereka budak kekaisaran. Kau bahkan tidak meminta mereka pergi dengan tenang dan kau menghina mereka sebelum mengetahui identitas mereka. Bagaimana itu bisa disebut sopan? Putri Matahari yang mempesona tidak percaya bahwa ayahnya telah menamparnya dan air mata mengalir di matanya. Memangnya kenapa kalau dia adalah penguasa naga? Memangnya kenapa kalau dia adalah dewa kematian? Beraninya kau menamparku. Saat kakek kembali, aku akan menceritakan semua yang terjadi padanya. Aku akan memintanya untuk mencari leluhur tua itu atas namaku. Kemarahan memenuhi hati iblis es dan wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Ayahnya, Mokun, selalu berpihak pada Putri Dasling Sun. Dia akan memberikan apapun yang diinginkannya, tetapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa Putri Dasling Sun akan menjadi seperti ini. Para prajurit, jatuhkan dia. Geram iblis es. Kirim dia ke istana es. Tidak, kirim dia ke penjara iblis. Putri Matahari yang mempesona menjadi pucat. Istana es mungkin menakutkan, tetapi ayahnya ingin mengirimnya ke penjara iblis. Kau tidak bisa mengirimku ke penjara. Kenapa kau melakukan ini? Aku akan memberitahu kakek tentang ini. Teriak Putri Matahari yang mempesona. Tolong, jangan kirim aku ke penjara iblis. Kau tidak bisa mengirimku ke sana. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Iblis es meraung ketika melihat para penjaga tidak bergerak. Sedikit ragu, tak seorang pun berani menyentuh Putri Matahari yang mempesona. Iblis es meledak marah saat melihat para penjaga berlutut di tanah dan tubuh mereka gemetar seperti dedaunan tertiup angin. Apa kalian tidak mendengar apa yang kukatakan? Kalian semua pantas mati. Ketika itu terjadi, Moren membawa Huang Xiaolong dan yang lainnya ke istana. Seluruh istana dibuat dengan sangat rumit sehingga membuat banyak dari mereka kagum. Seolah-olah mereka telah melangkah ke kedalaman alam semesta ketika mereka memasuki aula utama. Melihat pilar-pilar giok yang menopang langit-langit, mereka melihat bahwa seekor binatang iblis diukir ke dalam strukturnya. Formasi yang tak terhitung jumlahnya berdiri tinggi di atas kepala mereka saat memancarkan ki iblis yang pekat. Aula itu mungkin tampak menakutkan, tetapi udara di sana sama sekali tidak tampak menyeramkan. Sebaliknya, ada kehadiran tak terlihat yang mengandung keinginan seorang penguasa. Huang Xiaolong melangkah ke aula besar dan dia merasakan aura penguasa yang terpancar dari ukiran di pilar. Perjamuan berlangsung sepanjang malam. Ketika akhirnya berakhir, Moren berusaha sekuat tenaga agar Huang Xiaolong tetap tinggal. Dia mengatur halaman terpisah untuk setiap orang dalam kelompok Huang Xiaolong di tengah istana kekaisaran. Setelah selesai, dia memanggil iblis es. Kudengar kau mengirim Ruoer ke penjara iblis. Apa yang terjadi? Tanya Moren. Karena dia merupakan salah satu cucu kesayangannya, dia sedikit kesal jika iblis es akan mengirimnya ke penjara iblis. Iblis es segera menceritakan semua yang terjadi padanya. Apa? Ekspresi Moren berubah saat mendengar apa yang terjadi. Gadis ini, kenapa kau tidak memberitahuku sesuatu yang begitu penting? Iblis es menundukkan kepalanya dan bergumam, aku tidak berani mengganggumu setelah melihat interaksimu dengan para penguasa, dari apa yang kulihat, mereka tampaknya tidak ingin melanjutkan masalah ini. Moren mengerutkan kening. Tuan Huang Xiaolong dan yang lainnya memilih untuk melihatnya karena mereka tidak ingin terlihat picik. Mereka melakukannya hanya karena gengsi tuan leluhur. Namun, karena Ruoer yang salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Aku akan membawanya secara pribadi untuk meminta maaf kepada para bangsawan besok pagi. Kita akan berlutut di hadapan mereka sampai mereka memaafkan kita. Iblis es itu tersentak ketakutan. Paman kedua, apakah kau akan meminta maaf kepada mereka juga? Apakah ini benar-benar diperlukan? Aku akan meminta Ruoer untuk berlutut di hadapan mereka untuk meminta maaf dan kita akan mengakhirinya. Moren menggelengkan kepalanya dan mendesah, kau tidak mengerti. Leluhur agung telah menghilang selama bertahun-tahun. Jika kita gagal mengurus ini dengan benar, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka jika seluruh kelompok mereka mengamuk. Apakah kau pikir ada yang bisa menghentikan 3 penguasa tertinggi dan seseorang yang mungkin lebih kuat dari mereka bertiga tanpa kehadiran leluhur tua itu? Kita perlu memanfaatkan kekuatan mereka jika kita ingin melawan ras pertama di alam semesta. Jika itu terjadi, kita bahkan mungkin membutuhkan mereka untuk melindungi kita. Selama perjamuan, Huang Xiaolong menceritakan kepada mereka tentang pertemuannya dengan Raja Simbal Emas. Iblis es berubah serius dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Moren membawa Putri Matahari yang mempesona bersamanya ke halaman Huang Xiaolong dan berlutut di hadapan pria itu. Huang Xiaolong tidak memaksa, ia membiarkan mereka berdiri lalu memaafkan mereka. Ia mengganti topik pembicaraan dan bertanya tentang Mokun. Saya menghubungi kakak laki-laki saya dan memberitahu dia bahwa kalian semua telah datang. Dia sangat bersemangat untuk kembali menemui para bangsawan dan dia sedang terburu-buru saat kita berbicara. Dia akan kembali dalam sebulan. Moren membungkuk dengan hormat. Dia menghela napas lega ketika dia menyadari bahwa Huang Xiaolong tidak berencana untuk mempersulit mereka karena insiden dengan Putri Matahari yang mempesona. Tuanku, jika tidak ada hal lain yang harus Anda lakukan, mengapa Anda tidak tetap tinggal di istana saja? Setelah sedikit ragu, Huang Xiaolong akhirnya setuju. Baiklah. Karena mereka harus menunggu Mokun, dia tidak keberatan tinggal di istana. Oh ya, apakah kamu kenal dengan kota itu? Tanya Huang Xiaolong. Apa itu? Kudengar ada cermin iblis di kota ini dan aku ingin melihatnya. Huang Xiaolong terkekeh. Sambil menatapnya dengan linglung, Moren segera tertawa. Tentu saja, kapan kamu ingin mengunjungi cermin?
Bagaimana sekarang? Huang Xiaolong berdiri dan mereka meninggalkan istana. Huang Xiaolong tidak menelepon yang lain saat dia berjalan-jalan di kota bersama Moren. Cermin iblis itu sudah ada di kota itu sejak lama. Bahkan iblis ganas pun tidak dapat menemukan rahasia di dalamnya, dan Huang Xiaolong bertanya-tanya apakah dia bisa melakukannya. Saat mereka tiba, ada banyak sekali orang yang berkumpul di sekitar cermin iblis tanpa nama. Apakah selalu begitu ramai? Tanya Huang Xiaolong. Ya, kurang lebih begitu. Moren mengangguk. Dulu, ayahku berkata bahwa siapapun yang dapat menemukan rahasia di balik cermin itu akan dapat memperoleh hadiah dari kekaisaran. Cermin itu juga akan menjadi milik siapapun yang dapat membawanya pergi. Itulah alasan di balik kerumunan besar itu. Bab 3697, menyinggung seseorang yang tidak bisa Anda singgung. Bab 3697 menyinggung seseorang yang tidak bisa Anda singgung. Oh, ada hadiah. Huang Xiaolong terkekeh. Apa yang kalian berikan sebagai hadiah? Moren sedikit malu dan dia menghela nafas, itu adalah hadiah besar bagi para ahli yang merupakan dewa alam semesta setengah langkah, tapi itu tidak ada apa-apanya bagi orang sepertimu. Namun, dia masih berbicara tentang hadiahnya. Selama seseorang berhasil memahami misteri di balik cermin, mereka akan diberikan 20 urat spiritual tingkat alam semesta. Mereka juga dapat memilih satu seni khusus dari koleksi iblis ganas sebelum dia menjadi penguasa tertinggi. Itu berarti teknik yang akan mereka terima akan berasal dari saat iblis ganas memiliki kekuatan tempur kurang dari 20 miliar unit. Meskipun demikian, itu tetap merupakan harta yang tak ternilai harganya. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh para ahli di ruang angkasa tak dikenal. Ketika Huang Xiaolong mendengar hadiah itu, dia tertawa geli. Jika aku berhasil mengungkap misteri di balik cermin itu, kau tidak akan bisa mengambil hadiah yang kau janjikan. Tentu saja, jika Lord berhasil menemukan misteri di balik cermin itu, kami akan memberimu hadiah yang kami janjikan. Bahkan jika kau memberi kami keberanian 10 kali lipat, kami tidak akan berani melakukan apapun terhadapnya. Huang Xiaolong tertawa sambil terus maju. Meskipun ada banyak orang, mereka minggir ketika Huang Xiaolong lewat. Bukan karena mereka mengenali Moren, melainkan karena tekanan tak berwujud di sekitar Huang Xiaolong mendorong mereka menjauh. Karena Moren jarang muncul di luar, tidak banyak orang yang berhasil mengenalinya. Lagi pula, bahkan Putri Matahari yang mempesona pun tidak dapat melihatnya secara normal. Jika tidak, seluruh area akan menjadi gempar. Mereka akhirnya tiba di depan cermin. Cermin iblis tanpa nama berdiri di udara dengan tenang. Itu adalah cermin 5 sisi, tetapi tampak seperti memiliki 8 sisi. Ada banyak rune yang tertulis di sekeliling cermin tetapi itu bukanlah rune Grendao. Tidak seorang pun bisa mengerti apa itu. Ia memancarkan cahaya lembut saat berputar di udara. Akan tetapi, Huang Xiaolong terkejut saat mendapati pangeran cahaya bergoyang berdiri di dekatnya. Dia berdiri dengan hormat di belakang seorang pria parubaya, dan seberkas cahaya terlihat melayang di atas kepalanya. Pangeran cahaya yang bergoyang melihat Huang Xiaolong, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berbicara kepada pria parubaya itu. Ayah, dialah bocah yang melumpuhkan para ahli ras kita. Ketika mereka akhirnya menyelamatkan para ahli ras iblis cahaya bergelombang, mereka menemukan bahwa mereka semua telah lumpuh. Pria parubaya itu adalah patriark ras, Wu Fu. Kepala Wu Fu menoleh menatap Huang Xiaolong, kemarahan terpancar di matanya. Oh, apakah itu bajingan kecil yang berani melumpuhkan orang-orang kita? Dia mungkin adalah patriark dari ras iblis cahaya bergoyang, tetapi ras mereka bukan bagian dari ras tingkat puncak. Dia tidak tahu siapa Moren. Hanya leluhur tua ras itu yang tahu ahli terkuat kedua di kekaisaran surgawi ibu kota iblis. Itu dia. Wu Fu melambaikan tangannya dan berbicara kepada para tetua terkemuka di belakangnya, bawa dia kepadaku. Salah satu tetua terkemuka menjawab dengan hormat sebelum berjalan menuju Huang Xiaolong. Iblis pemakan tentu saja menyadari semua yang terjadi dan kerutan terbentuk di wajahnya. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat tetua terkemuka berjalan ke arahnya. Ketika kami datang ke kotamu kemarin, kami bertemu dengan pangeran cahaya yang bergoyang dan pangeran rahasia surga. Mereka bertarung dengan sangat sengit dan mereka mengatakan beberapa hal yang cukup buruk ketika mereka bertemu dengan kami. Anggota Wavering Light Devil Rache bahkan ingin menghajar kami. Huang Xiaolong mungkin tidak menunjukkan kemarahannya saat berbicara tentang insiden itu, tetapi Moren merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Makna tersembunyi di balik kata-katanya tidak dapat lebih jelas lagi di benak Moren. Kota ini tidak ditangani dengan baik jika orang-orang bisa main-main secara terbuka. Jika Huang Xiaolong menyelidiki masalah ini, Kekaisaran Surgawi juga bersalah. Ketika dia masih memikirkan kata-kata Huang Xiaolong, tetua terkemuka dari Wavering Light Devil Rache tiba. Dia melotot ke arah Huang Xiaolong dan menggeram, Patriark kami ingin bertemu denganmu. Huang Xiaolong menghentikan Moren sebelum dia bisa mengatakan apapun. Karena Patriarkmu meminta untuk bertemu denganku, dia bisa merangkak ke sini sendiri. Katakan padanya untuk berlutut setiap kali dia melangkah. Tetua terkemuka itu menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang yang berdiri di sekitarnya mendengar apa yang dikatakannya. Ekspresi wajah Wu Fu tampak suram. Tetua terkemuka dari Wavering Light Devil Rache mengerutkan kening. Bocah, apa kau mempermainkanku? Kau ingin mati. Setelah dia berbicara, tangannya berubah menjadi cakar yang meraih wajah Huang Xiaolong. Aku akan mencungkil matamu dari rongganya. Sayang sekali tangannya sudah digenggam orang lain sebelum sempat sampai. Moren memegang bahu tetua terkemuka itu dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Jika kau ingin hidup, lakukan apa yang dia katakan. Bahkan, kau harus mendengarkannya jika rasmu ingin melanjutkan garis keturunannya. Sekarang, kalian semua bisa merangkak, termasuk patriarkmu.
Bersujudlah sampai Tuan Huang Xiaolong puas. Moren bukanlah orang yang ingin melihat dunia terbakar. Dia memiliki niat baik saat dia memberi Wavering Light Devil Rache jalan keluar. Namun, tetua yang terkemuka itu mencibir di depan wajah mereka. Siapa kalian sebenarnya? Kalian semua bajingan pantas mati karena telah mempermalukan ras iblis cahaya bergoyang milikku. Setelah dia berbicara, sebuah pukulan melayang ke arah Moren. Sebagai dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil, pukulannya tidak lemah. Ekspresi Moren berubah dingin dan dia menamparkan tetua terkemuka itu sekali. Dalam sekejap, pria itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tempur Moren mungkin tidak melampaui angka 20 miliar, tetapi dia adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Pembalikan Yin. Bagaimana mungkin tetua terkemuka itu bisa bertahan dari satu tamparan darinya? Apa? Para ahli yang berdiri di sekitarnya terkesiap ketakutan ketika mereka melihat betapa mudahnya tetua terkemuka itu terbunuh. Ekspresi Wu Fu berubah drastis. Wu Fu adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung, dan dia bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan Moren dari tamparan yang dia berikan kepada tetua terkemuka itu. Dia tahu bahwa Moren adalah eksistensi yang telah mencapai puncak alam dewa penciptaan. Menatap Moren, dia tergagap. Siapa kamu? Dia bisa melihat bahwa Moren bukanlah bawahan Huang Xiaolong, tetapi dia tidak tahu apa hubungan mereka. Itu tidak penting. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kamu telah menyinggung seseorang yang tidak mampu kamu ganggu. Jika kamu berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Huang Xiaolong sekarang, kamu mungkin bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Tuan Huang Xiaolong. Dia berbalik untuk melihat pemuda yang berdiri di samping Moren. Bab 3698, Rahasia. Tidak peduli seberapa keras Wu Fu memeras otaknya, dia tidak dapat mengingat seorang ahli di ruang tak dikenal yang bernama Huang Xiaolong. Dari penampilannya, Huang Xiaolong cukup kuat. Dia seharusnya menjadi sosok yang cukup terkenal di ruang tak dikenal, dan dia seharusnya pernah mendengar nama Huang Xiaolong. Namun, ternyata tidak. Ekspresi Moren merosot dan dia menggeram, mengapa kamu masih berdiri di sana? Sebagai kepala suku, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya dengan tidak hormat seperti itu. Selain itu, dia tidak mengenali Moren. Menurutmu siapa dirimu yang memerintahku? Apapun masalahnya, dia tahu bahwa dia tidak mampu melawan Moren. Sambil melambaikan tangannya, dia memerintahkan anggota Wavering Light Devil Rache, ayo pergi. Sinar dingin melintas di mata Moren. Tepat sebelum dia bisa mengurus mereka, Huang Xiaolong menghentikannya. Tidak apa-apa, kita akan mengurus ini setelah kita kembali. Jika Moren menyerang, mereka harus berhadapan dengan banyak masalah yang lebih acak. Dia ada di sana untuk cermin setan tanpa nama. Moren akhirnya mengangguk dan berdiri di belakang Huang Xiaolong tanpa suara. Meskipun ras iblis cahaya bergoyang ada di sana untuk main-main, suasana hati Huang Xiaolong tidak terganggu sedikitpun. Ia melihat ke cermin dan mendapati bahwa cermin itu tampak persis seperti cermin pada umumnya. Namun, ada sesuatu yang berubah ketika ia melihatnya dalam waktu lama. Penglihatan aneh muncul di matanya. Huang Xiaolong terdiam sejenak, lalu memejamkan matanya sejenak. Ketika dia membukanya lagi, dia melihat pemandangan yang sama. Tidak mungkin dia salah. Setelah memperhatikannya beberapa saat, dia menutup matanya hanya untuk menemukan bahwa gambar itu telah muncul dalam pikirannya. Gambarnya terlalu kabur dan dia tidak dapat melihat apapun secara spesifik. Setelah beberapa waktu, Huang Xiaolong membuka matanya untuk mengamati cermin. Tidak butuh waktu lama sebelum gambar lain muncul. Moren berdiri di samping Huang Xiaolong dan dia memperhatikan bahwa Huang Xiaolong sesekali menutup matanya. Ekspresi bingung segera muncul di wajahnya. Seberapapun ia berusaha mengamati cermin, ia tidak dapat melihat apapun. Tidak ada yang istimewa pada cermin itu, dan satu-satunya hal yang istimewa tentangnya adalah ia mengambang di udara. Moren bukan satu-satunya. Tidak ada orang lain yang bisa melihat apapun di cermin. Tidak peduli siapapun orangnya, gambar-gambar itu tidak muncul tidak peduli seberapa keras mereka mencarinya. Begitu saja, Huang Xiaolong menghabiskan sepanjang hari. Setelah sekian lama, gambar akhirnya mulai sedikit lebih jelas. Dulu, Huang Xiaolong tidak bisa melihat apapun dalam gambar itu. Namun, setelah seharian penuh memahami, akhirnya ia mengerti apa yang ada di dalamnya. Gambar itu tampaknya menggambarkan sesuatu di 13 alam semesta. Tentu saja, dia tidak dapat melihat keseluruhan gambar dengan jelas. Saat malam tiba, gambar menjadi gelap total dan Huang Xiaolong tidak bisa lagi melihat gambar yang setengah kabur itu. Seberapa keras pun ia mencoba, tidak terjadi apa-apa. Huang Xiaolong hanya bisa memilih untuk menyerah dan kembali ke istana. Ketika dia melakukannya, dia memasuki halaman rumahnya untuk memikirkan tentang bayangan yang dilihatnya di cermin. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang istimewa pada gambar itu. Tampaknya berisi rahasia 13 alam semesta. Adapun Moren, ia mengirimkan perintah untuk memanggil Wu Xin, leluhur lama ras iblis cahaya bergoyang, untuk memasuki istana. Dalam perintahnya, Wu Xin harus membawa Wu Fu dan pangeran cahaya bergoyang. Ketika leluhur tua ras iblis cahaya bergoyang melihat utusan dari istana kekaisaran, dia terkejut. Tuan Moren meminta kehadiranku. Wu Xin tidak bisa mempercayai telinganya. Dia mungkin leluhur lama ras iblis cahaya bergelombang, tetapi ras mereka terlalu lemah untuk menarik perhatian kerajaan surgawi. Utusan yang dikirim oleh kekaisaran surgawi adalah seorang pejabat di istana kekaisaran, dan dia menjawab, benar sekali. Silakan masuk ke istana bersamaku agar Tuan Moren tidak menunggu lama. Tuan Moren juga memintamu untuk membawa Wu Fu dan Wu He. Wu Xin merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan pejabat itu.
Panggilan Moren mungkin masuk akal jika dia pergi sendiri. Namun, sekarang dia ingin bertemu Wu Fu dan Wu He, sesuatu mungkin akan salah. Dia tidak mengerti mengapa Moren ingin bertemu mereka. Mengapa Tuan Moren ingin bertemu mereka? Wu Xin bertanya dengan hati-hati sambil menyerahkan cincin spasial. Setelah menerimanya, pejabat itu tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Saya tidak tahu. Bagaimana mungkin bawahan seperti saya bisa tahu apa yang dipikirkan Tuan Moren? Kau akan tahu saat kau bertemu dengannya nanti. Wu Xin menahan kekhawatiran di hatinya dan terkekeh, benar. Segera setelah itu, Wu Fu dan Wu He dipanggil. Ayahanda, mengapa Tuan Moren mencari kami? Tanya Wu Fu. Ekspresi Wu Xin tampak gelap saat dia menggeram, apakah kamu berselisih dengan pangeran atau putri dari keluarga kerajaan? Wu Fu teringat kejadian baru-baru ini dan mengerutkan kening. Tidak, kami tidak melakukannya. Kerutan di dahi Wu Xin semakin dalam. Bahkan jika mereka mengganggu pangeran atau putri dari kerajaan surgawi, Tuan Moren tidak akan mencari mereka secara pribadi. Ketika mereka berpikir keras tentang alasan di balik pemanggilan itu, mereka memasuki aula utama. Itulah pertama kalinya mereka memasuki istana kekaisaran, dan mereka merasa sulit bernapas ketika berhadapan dengan aura menyesakkan yang datang dari pilar-pilar. Mereka menundukkan kepala begitu masuk. Kau pasti penasaran dengan alasan di balik pemanggilanku. Kata Moren sambil duduk di singgasana. Angkat kepalamu dan lihatlah aku. Ketiganya perlahan mengangkat kepala ketika mendengarnya. Begitu melihat wajahnya, Wu Fu dan Wu He merasakan ada bom yang meledak di benak mereka. Mereka merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menjadi gelap. Wu Xin merasakan jantungnya berhenti berdetak saat melihat reaksi mereka. Ada apa? Kau tidak mengenaliku. Gerutu Moren. Kami melakukan. Wu Fu tergagap dan Wu He merasakan kakinya lemas. Menurutmu aku ini siapa? Moren mendengus. Wu Fu berlutut dan mulai bersujud dengan keras. Tuan Moren, kami tidak tahu kalau itu Anda. Kami salah. Tolong ampuni nyawa kami. Bab 3699, hilangnya Mokun. Membunuhmu. Moren terkekeh. Apa menurutmu aku akan membunuhmu? Ekspresi Wu Fu berubah. Jika Moren tidak membunuh mereka, nasib mereka akan lebih buruk daripada kematian. Suatu malam berlalu. Sebelum fajar menyingsing keesokan harinya, Huang Xiaolong meninggalkan istana untuk mengambil cermin. Saat ia tiba, sinar matahari pertama menyinari daratan. Huang Xiaolong terus memahami misteri di balik cermin. Hal yang sama terjadi pada hari-hari berikutnya. Sang penguasa naga dan yang lainnya terkejut mengetahui perilaku Huang Xiaolong. Apakah tuan kita berhasil memahami sesuatu dari cermin itu? Tanya Dewa Kematian. Sambil menggelengkan kepalanya, penguasa naga mendesah, aku tidak tahu. Namun, bahkan penguasa iblis pun tidak berhasil memahami misteri di balik cermin itu. Bisakah penguasa kita benar-benar menemukan sesuatu? Ya, Zhu Chen bergumam di samping. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Suatu hari yang cerah, Huang Xiaolong berdiri di depan cermin. Setelah sekian lama, gambaran itu menjadi cukup jelas dalam benaknya. Meski begitu, ada beberapa bagian yang masih sulit dipahaminya. Selain itu, ia hanya berhasil melihat 10.000 gambar secara total. Ia dapat merasakan bahwa 10.000 hanyalah permulaan. Pada saat ia memahami 10.000 gambar, ia akan dapat menemukan gambar-gambar lainnya. Gambar-gambar itu terpisah dan menyatu dalam pikirannya. Sinar cahaya mengelilingi tubuh Huang Xiaolong. Gambar-gambar itu tidak menggambarkan seni khusus atau misteri alam semesta. Itu bukan bagian dari hukum Grand Dao. Bahkan, itu melampaui semua yang pernah diketahui Huang Xiaolong. Semakin dia melihatnya, semakin aneh perasaannya. Dia bisa merasakan jiwa Dao-nya berubah. 3 dunia besar dalam tubuhnya juga mulai berubah. Setelah sebulan berlalu, Huang Xiaolong akhirnya memahami semua 10.000 gambar. Mereka membentuk gambaran yang sempurna dalam pikirannya. Tiba-tiba, para penguasa berdiri di hadapan Huang Xiaolong dengan wajah serius. Tuan, sesuatu telah terjadi. Kakak laki-laki saya tampaknya telah hilang. Moren menjelaskan. Apa? Huang Xiaolong terkejut. Ya, dia seharusnya sudah kembali 2 hari yang lalu. Namun, saya mencoba menghubunginya hari ini dan tidak mendapat respons apapun. Saya mengaktifkan semua kekuatan yang ada di bawah komando kami, tetapi tidak seorang pun berhasil menemukannya. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Mokun adalah seorang ahli yang kekuatan tempurnya mendekati angka 20 miliar. Tidak mungkin dia akan menghilang tanpa alasan apapun. Bagaimana menurutmu? Tanya Huang Xiaolong. Mungkinkah ras pertama alam semesta berada di balik ini? Sang penguasa naga bergumam. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Ia memikirkan hal yang sama. Sepertinya mereka sependapat. Kalau hilangnya dia ada hubungannya dengan ras pertama di alam semesta, segalanya mungkin akan jadi buruk. Jika itu benar, kakak laki-lakiku mungkin dalam masalah serius. Tuan-tuan, tolong selamatkan dia. Moren memohon. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan ini terjadi di bawah pengawasanku. Yang terpenting saat ini adalah mencari tempat di mana kakakmu menghilang. Huang Xiaolong berjanji. Terima kasih banyak, aku pasti akan menyelidiki masalah ini. Moren bersukacita ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Mengangguk sedikit, Huang Xiaolong menoleh ke yang lain dan memerintahkan, serahkan perintahnya. Suruh semua orang di ruang tak dikenal untuk memperhatikan perlombaan pertama alam semesta. Ya, Tuhan. Sesaat kemudian, mereka berempat meninggalkan halaman Huang Xiaolong dan dia tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah hilangnya Mokun ada hubungannya dengan Raja Simbal Emas? Karena dia menghancurkan formasi besar 18 neraka dan melarikan diri dalam pertempuran melawan Huang Xiaolong, kemungkinan besar dia akan menuju ke Tanah Iblis.
Perlombaan pertama di alam semesta, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia harus segera menghentikan pikirannya. Ia bisa merasakan bahwa ia berada di titik puncak terobosan. Saat ia memahami semua gambar, ia akan memasuki puncak tahap penyelesaian agung. Keesokan harinya, Huang Xiaolong terus bercermin. Tidak butuh waktu lama sebelum gambar baru muncul. Gambar ke-10.002 baru muncul lama setelah gambar pertama. Huang Xiaolong hanya berhasil melihat 100 gambar baru dalam satu hari. Beberapa hari kemudian, Moren mencari Huang Xiaolong dan melaporkan keberadaan Mo Kun. Menurut laporan, Mo Kun tidak meninggalkan Devil Abyss. Tanda tanya tanda seru. Mata Huang Xiaolong bersinar dengan cahaya aneh. Bukankah itu berarti dia menghilang lebih dari sebulan yang lalu? Ya, Huang Xiaolong terdiam sesaat. Tuan, haruskah saya meminta mereka memeriksanya lagi? Moren tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Tidak perlu, aku akan pergi ke Devil Abyss secara pribadi. Huang Xiaolong bergumam. Kebahagiaan memenuhi hati Moren. Itu adalah skenario terbaik. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong memanggil penguasa naga, Dewa Kematian, dan Su Chen. Ia memberitahu mereka rencananya, tetapi menolak tawaran mereka untuk mengikutinya. Jika Mo Kun benar-benar jatuh ke tangan Raja Simbal Emas, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah meninggalkan beberapa instruksi, Huang Xiaolong berangkat ke Devil Abyss. Dia hanya bisa memilih untuk meninggalkan cermin iblis tanpa nama. Dia bisa menggunakan waktu untuk memahami gambaran sebelumnya semaksimal mungkin. Duduk dalam formasi besar perahu semesta, dia memejamkan mata untuk memahami gambar yang dilihatnya sebelumnya. Beberapa hari kemudian, dia tiba di sekitar Devil Abyss dan menyimpan perahu alam semestanya. Melihat kegelapan tak berujung, Huang Xiaolong ragu-ragu sejenak sebelum melompat masuk. Sekalipun dia tahu itu adalah jebakan ras pertama di alam semesta, dia harus melakukannya. Ki iblis memenuhi udara di dalam jurang iblis dan mereka sudah ada sejak awal waktu. Embun beku yang ekstrim memenuhi Ki dan Dao yang mulia akan membeku sampai mati saat mereka masuk. Hanya jika seseorang berhasil memahami kekuatan embun beku absolut, mereka hampir tidak dapat menjelajah ke dalamnya. Tentu saja, Ki iblis dan udara dingin tidak ada apa-apanya bagi Huang Xiaolong. Melepaskan jiwa Dao miliknya, dia terbang menuju kedalaman Devil Abyss. Makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi jurang, tetapi Huang Xiaolong menyingkirkan mereka semua dengan menggunakan energi kosmos agung tak berbentuk yang berputar di sekitar tubuhnya. Bab 3700, Raja Kilin Emas. Selain makhluk-makhluk jahat itu, ada banyak sekali tanaman obat dan harta karun yang tergeletak di dalamnya. Bahkan ada beberapa harta karun yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak memperlambat langkahnya untuk mengambilnya. Sebagai seseorang yang berdiri di puncak dunia, Huang Xiaolong tidak kekurangan harta karun seperti itu. Setelah penguasa naga, Dewa Kematian, Su Chen, dan para penguasa wilayah menyerah, Huang Xiaolong bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya dengan menjentikkan jarinya. Dulu, ia tidak bisa mendapatkan urat spiritual tingkat alam semesta, tetapi dengan satu perintah, ia bisa mengumpulkan setiap urat spiritual tingkat alam semesta di gudang harta karun mereka. Ia tidak akan bisa memanfaatkan semuanya. Dengan demikian, Huang Xiaolong akan mampu langsung mencapai angka 29 miliar pada saat ia berhasil menembus penghalang menuju puncak tahap penyelesaian agung. Saat ia terbang menuju kedalaman Devil Abyss untuk mencari Mo Kun, Devil Land menderita invasi besar-besaran dari para makhluk jahat. Itulah makhluk-makhluk yang tinggal di negeri iblis, dan mereka bahkan lebih mengerikan daripada binatang buas di negeri lain. Biasanya, makhluk-makhluk itu akan tetap berada di wilayah mereka tanpa mengganggu manusia. Sekarang, mereka menyerbu seperti air pasang saat mereka menyerang setiap wilayah yang dihuni oleh ras manusia. Ada beberapa daerah yang tidak memiliki tenaga ahli yang cukup kuat dan mereka kewalahan dalam sekejap. Manusia dan iblis di negeri iblis dimangsa oleh makhluk-makhluk itu. Saat pembantaian dimulai, kekacauan memenuhi daratan. Di Kekaisaran Surgawi Ibu Kota Iblis, mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk jahat di segala arah. Mengaktifkan formasi pelindung kota, semua makhluk yang mendekati kota terbunuh. Meskipun ada perlawanan, makhluk-makhluk jahat itu menyerang kota tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka hanya punya satu tujuan. Mereka ingin menghancurkan kota. Iblis pemakan, penguasa naga, Dewa Kematian, Su Chen, dan yang lainnya menatap makhluk-makhluk yang memenuhi langit sementara kerutan terbentuk di wajah mereka. Mereka pasti menerima instruksi dari seseorang untuk mulai membuat kekacauan di ruang tak dikenal. Dewa Kematian menggeram. Sepertinya ras pertama alam semesta mulai bergerak. Iblis pemakan, Moren, mendesah, menurut laporan, Kekaisaran Surgawi lainnya tengah menderita invasi tiba-tiba dari Sang Pencipta. Lebih dari 90% wilayah saat ini terjebak dalam perang dengan makhluk-makhluk itu. Mata penguasa naga berkilat merah dan dia terkekeh, sudah lama sekali aku tidak memamerkan otot-ototku, berbalik untuk melihat Dewa Kematian dan Su Chen, dia melanjutkan, ayo keluar dan bersenang-senang. Kita lihat siapa yang paling banyak membunuh. Senyuman perlahan terbentuk di wajah mereka. Baiklah, Dewa Kematian tertawa terbahak-bahak, kami akan membunuh sepuasnya. Bagus, teriak penguasa naga, saat penguasa kembali, kita akan mengejutkannya. Su Chen bergumam, apa maksudmu? Ini hanya masalah kecil, begitu dia berbicara, dia meninggalkan batas penghalang. Penguasa naga dan Dewa Kematian segera menyusul di belakang. Bagaimanapun, musuh-musuh itu terlalu lemah. Jika Su Chen bisa memulai lebih dulu, mereka bisa jadi lebih kuat darinya. Keunggulan yang diperolehnya tidak mungkin akan menyusut. Begitu mereka tiba di luar penghalang, mereka menyerang serempak. Dengan satu pukulan, penguasa naga memanggil segudang naga emas. Tak ada yang menghalangi mereka.
Dewa Kematian melemparkan telapak tangan raksasa ke angkasa dan perlahan berubah menjadi tengkorak besar. Telapak tangan itu merobek lubang raksasa di antara sekelompok makhluk sebelum menghilang di cakrawala. Zuchen terbang ke langit, api menyelimuti tubuhnya. Ia tampak berubah menjadi burung phoenix raksasa, membakar semua makhluk di dekatnya. Kelima raja monster muncul satu demi satu dan mengamuk. Setiap kali mereka menyerang, langit akan hancur dan bumi akan berguncang. Mereka jelas merupakan mesin pembunuh yang jauh lebih efisien daripada ketiganya. Para marsal dan jenderal yang bertugas di kota itu tersentak ketakutan ketika mereka melihat pemandangan di luar penghalang. Tidak peduli yang mana dari 8 orang yang mereka lihat, mereka tahu bahwa mereka adalah eksistensi yang jauh melampaui level mereka. Kemampuan tempur Moren mendekati angka 19 miliar. Bahkan jika dia bertemu Guichi atau beberapa orang lainnya, dia akan mampu melawan. Sekarang, dia menyadari bahwa dia sama lemahnya dengan bayi yang baru lahir di hadapan 8 penguasa tertinggi di luar penghalang. Tepat saat mereka tengah menghancurkan semua yang ada di sekeliling mereka dengan gembira, sebuah lengan bersisik emas muncul dari kehampaan. Ada tanda-tanda misterius yang terukir di lengannya, dan tanda-tanda itu membentuk gambar seekor kilin emas. Lengan itu mengayun ke arah Dragon Overlord pada saat ia muncul. Wah, saat mereka bertabrakan, ledakan dahsyat mengguncang angkasa. Jejak telapak tangan keemasan muncul di atas sang penguasa naga ketika ia jatuh. Dewa Kematian dan yang lainnya berteriak, hati-hati. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka melancarkan serangan mereka secara serempak untuk menghentikan telapak tangan emas itu. Tepat sebelum telapak tangan itu mendarat di kepala penguasa naga, seekor naga agung muncul untuk melindunginya. Itulah batas kekuatan Dragon Overlord. Itu bukan sesuatu yang akan dia gunakan untuk membunuh makhluk-makhluk jahat yang lemah. Langit tampak kehilangan warnanya ketika ledakan itu terjadi. Bahkan ketika mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap terpental oleh pohon palem raksasa. Ketika mereka akhirnya menemukan pijakan, darah mengalir dari sisi bibir mereka. Semua orang di kota itu menarik napas dingin. 3 penguasa tertinggi terpental hanya dengan satu serangan. Raja Kilin Emas. Ketiganya meraung saat mereka melihat kekosongan di atas mereka. Seorang pria parubaya perlahan menampakkan dirinya. Dia tampak sangat kekar dan tubuhnya tampak seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Penguasa naga, Dewa Kematian, Zuchen, kita bertemu lagi. Pria parubaya itu menatap ketiganya dan bergumam. Bahkan matanya bersinar keemasan. Orang yang datang adalah Raja Kilin Emas, salah satu dari 13 raja ras pertama alam semesta. Dia sedikit lebih kuat dari Raja Simbal Emas dalam hal kemampuan bertarung. Raja Simbal Emas telah melampaui 27 miliar unit dalam kekuatan tempur, dan orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Raja Kilin Emas. Ketiganya merasakan firasat tak enak membuncah dalam dada mereka saat memandang Raja Kilin Emas. Sambil menatap santai ke arah 5 Raja Monster, Raja Kilin Emas mendengus, sepertinya Huang Xiaolong tidak hanya bicara, dia bahkan berhasil menaklukkan 5 Raja Monster di jembatan Naihe. Sayang sekali dia tidak membawa Raja Iblis Hantu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.